Big Brother versi novel part 517-521. Dunia tidak ada habisnya, dan sebuah lubang digali. Di benua timur, di kota yang ramai di dekat Samudra Timur, orang-orang masih datang dan pergi seperti biasa. Ada banyak pembudidaya Kirefinemen yang tersembunyi di pegunungan dan sungai yang terkenal, tokoh legendaris dari Sekte Abadi juga perlu menukar barang. Batu roh, pil, dan bahan berharga adalah tiga pilar sebagian besar kota di dunia purba. Tentu saja, layanan industri primordial World juga sangat kompetitif di tempat cabang World Age Pavilion berada. Taois Duobao tiba 1 jam lebih awal dari waktu yang disepakati dengan Li Changshu. Setelah menahan tekanan dan auranya, Taois Duobao meletakkan tangannya di lengan bajunya dan terlihat sedikit lebih alami, aura orang kaya. Ahem, peringatan dari Rats Treasure Vault. Changgeng berkata bahwa ada masalah besar hari ini. Tahukah Anda siapa yang menyeret nasib sekolah Jie? Mungkinkah itu terkait dengan pembudidaya keliling? Taois Duobao memikirkannya. Dia baru saja mengambil 2 langkah di jalan ketika dia mendengar suara transmisi Li Changshu. Kakak Duobao, ada toko pil di depan. Masuk dari gang di samping toko pil, berjalan 100 langkah dan melewati beberapa susunan ilusi sederhana. Duobao sedikit bingung. Dia melihat ke arah yang disebutkan Li Changshu dan mengangguk dengan tenang. Dia maju, ada gang berantakan yang tersembunyi di sana. Ada banyak karpet di tanah, dan dipenuhi dengan suasana yang menakutkan dan menakutkan. Taois Duobao tidak terlalu memikirkannya. Dia bisa meratakan kota dengan jentikan tangannya. Dia secara alami tidak akan merasa banyak. Dia dengan tenang berjalan ke gang, melewati susunan ilusi, dan tiba di jalan tersembunyi. Transmisi suara Li Changshu terdengar lagi dan membuat Taois Duobao terpojok. Setelah beberapa putaran, Duobao akhirnya memasukkan patung kertas ke lengan bajunya dan bertemu dengan Li Changshu. Begitu mereka bertemu, Taois Duobao mengajukan 3 pertanyaan kepada kakak tertuanya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang merencanakan di sini? Patung kertas Li Changshu menghela nafas dan mengirimkan transmisi suara ke Taois Duobao. Ayo pergi ke tempat dan bersiap dulu. Saya perlahan-lahan akan memberitahu kakak senior tentang ini. Taois Duobao secara alami sangat mempercayai Li Changshu. Lagi pula, dia telah menonton siaran langsung Li Changshu dan junior sister Yun Xiao, Ahem. Lagi pula, dia adalah adik dari sekolah Ren yang telah mandi bersama tuannya. Itu adalah persahabatan hidup dan mati dengan yang abadi dari sekolah Jie. Li Changshu tidak mencari keuntungan apapun kali ini, dia murni ingin membantu sekolah Jie menyingkirkan beberapa penyakit kronis dan membersihkan beberapa karma negatif untuk stabilitas Sekte Dao. Mungkin operasi ini hanya bisa menyelamatkan sedikit keberuntungan untuk sekolah Jie dan meningkatkan peluang mempertahankan hidup Yun Xiao dan kakek Chow, tapi itu masih lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Sementara sepupunya, Kai Yao, dan pendamping Dao-nya belum tiba, Li Changshu berkomunikasi dengan Taois Duobao untuk sementara waktu dan memahami pemahamannya tentang akting. Kemudian, dia mulai melatih Taois Duobao dalam segala aspek. Taois Duobao benar-benar tidak menyangka, dia adalah murid pertama sekolah Jie yang bermartabat, murid tertua dari Grandmaster Surga, dan pemburu harta karun nomor 1 di dunia primordial, untuk dapat memiliki hari seperti itu. 1 jam kemudian, Taois Duobao terbungkus jubah kuning muda. Ada sedikit alkohol di sekitarnya. Wajahnya yang agak montok tidak lagi putih dan lembut seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak agak kuno, dia membentangkan selimut di jalan dan dengan tenang duduk bersila, ada lebih dari 10 botol pil di depannya, dan dia tampak agak sedih. Di lengan bajunya, patung kertas terus mengirimkan transmisi suara. Kakak Duobao, apakah kita bisa berhasil kali ini atau tidak tergantung pada pemahaman kita tentang beberapa detail. Kakak senior, tolong lebih arogan. Saat Anda melihat sekeliling, Anda harus menggunakan penglihatan tepi Anda. Ketika Anda bertemu seseorang yang menyapa Anda, hal pertama yang Anda katakan adalah, sudut mulut Taois Duobao sedikit berkedut, dia bertanya melalui transmisi suara, Changgeng, musuh kuat macam apa yang begitu sok dan licik? Berjuang saja. Jika kita bukan tandingannya, kita bisa meminta junior brother dan junior sister untuk datang dan membantu. Paling-paling, kita hanya bisa mengatakan, Guru, selamatkan aku, Guru secara alami tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mengapa melalui begitu banyak masalah? Kakak senior, kami tidak akan membunuh musuh kali ini. Kami akan menyembunyikan sesuatu. Jika kita tidak dapat menemukan melon dengan mengikuti sulur dan menariknya dengan paksa, melon akan mudah patah. Li Changshu mengatakan yang sebenarnya, selain itu, pembudidaya penyempurnaan Qi yang menggunakan tanaman merambat kali ini kurang lebih berhubungan dengan saya. Dia baru saja datang dari tempat persembunyian tubuh utama saya. Jika saya menyerangnya secara langsung, saya harus pindah ke pengadilan surgawi untuk berlindung di masa depan. Duobao tersenyum dan berkata, aku terlalu khawatir. Changgeng, jangan salahkan aku. Ayo lakukan apa yang kamu katakan.
Ada banyak bola penahan bayangan khusus di dalam kantong harta karun yang baru saja saya berikan kepada kakak senior, Li Changshu mengingatkan. Kita harus mengingat semuanya kali ini. Kakak senior, saya pikir kita tidak perlu membunuh beberapa atau lusinan orang. Kita harus mencegah situasi seperti itu terjadi lagi. Itu benar. Taois Duobao selamat melalui transmisi suara. Canggeng benar. Kita harus menyelesaikan masalah di dewa dan tidak membunuh makhluk hidup, mudah untuk membunuh beberapa yang disebut ahli. Lebih penting untuk menyelesaikan sepenuhnya bahaya yang tersembunyi. Namun, Canggeng, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi sekarang? Li Changshu merenung sejenak dan terus menggunakan kertas patung itu untuk mengirimkan transmisi suara. Sebelum itu, kakak senior, tolong setujui 3 hal. Apa itu? Pertama, jangan impulsif. Kedua, berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan. Ketiga, jangan waspada musuh. Baiklah, Taois Duobao setuju dengan sungguh-sungguh. Li Changshu merenung sejenak dan memberitahu Taois Duobao berita yang dia peroleh. Lambat laun, ekspresi Duobao berubah suram. Dia duduk di sana dan mengutuk, ini. Kakak senior, ampas ini. Aku benar-benar akan marah. Kamu bahkan tidak tahu cara memurnikan pil. Anda membuang-buang obat yang berharga. Taois Duobao mengertakkan gigi dan kutukan. Setelah menarik lebih dari 10 tatapan, itu tidak mempengaruhi dirinya sendiri. Kemudian, Taois Duobao mengutuk patung kertas Li Changshu. Para pencuri ini telah salah paham terhadap sekolah Jie. Mengenai masalah ini, jika ada 1, saya akan membunuh 1. Jika ada 2, saya akan membunuh 2. Bajingan yang menjual diri mereka untuk batu roh dan bahan berharga. Mereka tidak layak menjadi murid sekolah Jie. Saya bertanya-tanya mengapa teratai merah itu pecah. Jadi itu karena ampas ini. Saya sangat marah. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar marah. Dia bahkan lupa menyebut dirinya sebagai aku. Kakak senior, mungkinkah kamu sama sekali tidak tahu tentang ini? Apakah Paman Tuan tidak menanyakannya? Li Changshu bingung. Taois Duobao berpikir dengan hati-hati dan mencubit jarinya untuk menyimpulkan. Segera, dia memikirkan sesuatu. Sebelumnya, murid saudari muda Jinling, Yu Yuan, pernah memberitahu saya bahwa sesekali, akan ada beberapa murid yang akan mengkhotbahkan Dao. Sepertinya agak aneh. Kemudian, Daois Duobao tampak malu dan berkata dengan suara rendah, saya pikir rekan-rekan murid ini menghormati guru dan meniru guru untuk mengkhotbahkan Dao di Pulau Abadi untuk membawa kemuliaan ke sekolah Jie. Tanpa diduga, mereka mengkhotbahkan Dao karena alasan seperti itu. Ketika menyampaikan Dao, mereka tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ah, itu semua karena saya terlalu percaya diri dan melakukan kesalahan, Li Changshu berkata, belum terlambat untuk menyelamatkan situasi sekarang. Kakak senior, tolong menderita beberapa keluhan kali ini. Mari singkirkan bahaya tersembunyi ini sejak dini. Apalagi hal ini tidak bisa digeneralisir. Pasti ada makhluk abadi yang keluar untuk mengkhotbahkan Dao, mereka tidak tahu cerita di dalamnya. Namun, mereka tidak bisa diganggu untuk menegur mereka. Jika mereka mengetahuinya dan melawannya, atau jika mereka melakukannya untuk keuntungan pribadi, mereka pasti akan dimarahi. Betul, Canggeng, tolong jaga aku nanti, mata Taois Duobao berkilat dengan niat membunuh. Seluruh jalan langsung menjadi gelap dan berubah menjadi gua es. Untungnya, Taois Duobao dengan cepat menarik auranya dan duduk di sana, terus bertindak sebagai alkemis yang frustrasi dan keras kepala, pemilik kios di kiri, kanan, dan di seberang Taois Duobao melihat ke dalam gang dan menarik perhatian orang lain. Mereka juga membawa mereka ke kedalaman gang dan berlindung ke Taois Duobao. Untuk amannya, Li Changshu sebelumnya memasang 3 kertas patung untuk memperbesar-besarkan suasana. Di sisi lain, tuan muda dari faksi Immortal Dao tertentu di Tricilio Kosem dan sepupu Ling Kai Yao, telah meninggalkan gerbang Duxian. Mereka mengendarai kereta dan melarikan diri menuju kota dengan penjagaan mereka. Li Changshu tidak berulang kali mengingatkan Taois Duobao. Lagi pula, dia adalah kakak tertua sekolah Jie. Dia juga memiliki pengalaman yang kaya di dunia primordial. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia masih harus menghormati kakak tertua dari ketiga sekte tersebut. Pada saat itu, Li Changshu tiba-tiba merasa sedikit bingung, siapa kakak tertua dari sekte barat. Saya belum pernah mendengar tentang dia. 4 jam kemudian, seorang pria dan seorang wanita melangkah ke gang tersembunyi ini. Mereka mengenakan jubah yang sedikit mewah, dan mereka memancarkan aura orang dengan batu roh, yang membuat para pembudidaya Ki Refinement yang mendirikan kios di sini lebih waspada. Segera ada beberapa teriakan lemah di jalan-jalan, bubuk penyihir, bedak penyihir. Itu bewitching powder dengan bahan tambahan tanpa menaikkan harga. Itu bisa menyihir dewa sempurna dan dewa surga. Mutiara pemecah mata ledakan darah adalah artefak Dharma yang dapat membunuh dewa sempurna, ada 3 di antaranya. Binatang spiritual, dijual murah. Yang masih muda, dijual murah. Namun, pria dan wanita itu hanya melihat sekeliling dan berjalan ke depan, menyebabkan teriakan di depan dan di belakang mereka dengan cepat menghilang.
Jelas, mereka datang dengan persiapan dan tidak mudah dibodohi. Suamiku, Kai Yao tiba-tiba berkata, apakah itu yang di depan? Laki-laki abadi mendongak dan memang melihat sosok Taois Duo Bao, dia mengukurnya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia tetap sama dengan apa yang dikatakan kakak laki-laki Ling E. Satu kata, kaya. Pada saat itu, laki-laki abadi berjalan ke depan dan menangkupkan tangannya dengan rasa takut pada Dao, dia mengeluarkan token giok dari lengan bajunya. Taois yang agak montok, yang hendak mengusirnya, mengerutkan kening dan menyinggung, apa hubunganmu dengan pemilik token giok? Laki-laki abadi tersenyum dan berkata dengan tenang, karena kita adalah saudara ipar, kita juga berteman baik pada pandangan pertama. Sudut mulut Li Changshu berkedut saat mendengarnya melalui patung kertas. Dia memang dianggap sebagai saudara ipar, tapi itu adalah sepupu. Proses pria abadi mengambil umpan sangat lancar. Dia tidak berjuang sama sekali dan dibodohi oleh Taois Duo Bao. Kekhawatiran Li Changshu sebelumnya terbukti tidak perlu. Siapa Taois Duo Bao? Sebelum dia menjadi murid dari Grandmaster of Heaven Hierarch, dia adalah tikus pencari harta karun pertama yang berlari bebas di dunia primordial kuno dan tidak mati. Keberaniannya yang luar biasa telah melatih reaksi sensitifnya. Dia benar-benar telah menggali lebih banyak lubang daripada yang telah dilalui orang lain. Melihat ke token giok yang telah diberikan Li Changshu pada laki-laki abadi, dia pertama kali bertanya tentang latar belakang laki-laki abadi. Kemudian, dia bermain keras untuk mendapatkan dan menolak. Dia berkata bahwa dia terbiasa menganggur dan tidak ingin menjadi kepala alkemis. Laki-laki abadi mengundangnya berulang kali dan bertindak seolah dia sopan. Taois Duo Bao tampak sedikit terguncang, tapi dia tetap menolaknya. Sampai Kai Yao yang mengenakan kerudung berkata, suamiku, kenapa kamu tidak membeli semua pil senior ini? Laki-laki abadi melakukan apa yang diinginkan dan ditipu oleh Taois Duo Bao. Taois Duo Bao mengambil batu roh dan mengangguk dengan enggan. Dia dengan jelas menggambarkan seorang alkemis yang agak tidak bermoral. Taois Duo Bao bahkan menambahkan adegan untuk dirinya sendiri dan mengarang seorang putri untuk mengisi celah dalam naskah asli Li Changshu. Di atas kapal awan yang terbang dari 5 benua, puluhan penjaga berpatroli di mana-mana. Ada kontraksi dan peregangan terus-menerus di kabin. Setelah 3 putaran anggur dan 5 hidangan, Taois Duo Bao menghela nafas dan berkata bahwa sebenarnya dia telah menerima pesan dari Li Changshu sebelumnya. Dia telah setuju untuk pergi ke Tricilio Kosem untuk berkembang bersama mereka. Pertama, untuk mendapatkan beberapa batu roh dan harta karun. Kedua, untuk mencari jalan keluar bagi putri satu-satunya. Laki-laki abadi tampak tercerahkan. Dia menatap mata Taois Duo Bao yang rumit dan menghela nafas. Rekan Taois, Anda bekerja keras untuk anak-anak Anda. Luar biasa. Ayo, aku, Buzong Yao, bersulang untukmu. Tuan Muda Sekte, Anda menyanjung saya. Duo Bao memegang cangkir anggurnya dan berinisiatif untuk menurunkan tepinya. Beberapa detail dan kata-kata membuat suami Kai Yao berpikir bahwa dia telah mengambil inisiatif. Segera, Buzong Yao memberi tahu Taois Duo Bao secara rinci apa yang dia katakan kepada Li Changshu sebelumnya. Untuk membuat Taois Duo Bao merasa nyaman, dia secara khusus menjelaskan secara detail, menyebabkan cahaya di mata Taois Duo Bao semakin kuat. Li Changshu mengamati adegan itu secara diam-diam dan merasa lebih mengagumi Taois Duo Bao. Kakak tertua dari sekte nomor 1 telah mengadakan pertunjukan dan menipu dewa langit kecil yang tidak memiliki bakat nyata demi ajaran dan kesempatan untuk bertahan hidup bagi sesama muridnya. Jika yang abadi dari sekolah Jie tahu, mereka mungkin akan menangis dan menghela nafas. Ketika waktunya tepat, Taois Duo Bao mengeluarkan kantong harta karun dari lengan bajunya dan berkata dengan suara rendah, saya punya tabungan di sini. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Sekte dapat membimbing saya. Atau, berapa banyak pil yang bisa saya ubah menjadi. Saya dapat memberi saya 2 kesempatan untuk mendengarkan Dao. Untuk pertama kalinya Tuan Muda Sekte dengan santai mengatur agar saya mengalaminya sehingga dia akan merasa lebih nyaman. Tuan Muda Sekte, jangan salahkan saya. Saya hanya punya 1 anak perempuan. Laki-laki abadi mendorong kembali kantong harta karun itu dan tersenyum. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membelanjakan uang, rekan Taois? Taois Duo Bao buru-buru berkata, Tuan Sekte Muda, jangan lakukan itu. Kita belum akrab satu sama lain. Ketika kita mengenal satu sama lain di masa depan, tentu saja saya tidak akan mempermasalahkan hal ini. Kalau begitu, ada ratusan pil roh yang saya sempurnakan di sini, kebanyakan dari mereka memiliki nilai yang sama. Taois Duo Bao mengeluarkan beberapa labu besar dari lengan bajunya lagi dan membukanya. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari mulut labu. Seolah-olah ada lonceng musik abadi bergema, dan gelombang cahaya melonjak. Pil roh kelas 8. Ekspresi Taois Duo Bao berubah. Dia memasukkan labu itu kembali ke lengan bajunya dan tersenyum ragu pada pria abadi itu. Saya mengambil yang salah, saya mengambil yang salah. Ini diberikan kepada saya oleh tuanku. Itu tidak saya ketahui. Saat itu, Buzong Yao tidak lagi tenang, dia menatap Taois Duo Bao seperti kilat.
Dia pertama kali tertawa keras dan segera memasang dadanya untuk setuju. Pada saat itu, Bu Zongyao mengirimkan 2 jimat batu giok dan menghubungi 2 kelompok ahli yang terlibat dalam penjualan nama murid sekolah Jie. Mungkin Taois Duobao dan Li Changshu beruntung, atau mungkin kultivator abadi dan keliling sekolah Jie yang menyebabkan masalah tidak beruntung, Bu Zongyao dengan cepat menerima balasan. Beberapa juta kilometer jauhnya dari tujuan mereka, akan ada konferensi diskusi Dao dalam waktu setengah bulan. Namun, satu kursi akan berharga 500 batu roh. Dia menjamin bahwa orang yang datang adalah ahli sekolah Jie. Bu Zongyao mengertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa harta abadi. Dia meremas kursi pada menit terakhir dan menyerahkan token Gio kepada Taois Duobao. Setengah bulan kemudian, kapal awan tiba di Major Cilio Kosem dan surga ke lembah tersembunyi. Ketika dia turun dari Cloudboat, Taois Duobao menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya pasti akan membalas Anda dengan murah hati." "Terima kasih kembali Pak." Bu Zongyao tersenyum dengan tenang dan menyaksikan Taois Duobao terbang ke awan di depannya. Kemudian, dia menghela nafas lega. Kai Yao berkata dengan cemas, "Suamiku, kenapa aku merasa ada yang tidak beres?" "Apa yang Anda tahu?" Bu Zongyao tersenyum dengan tenang. Para pembudidaya penyempurnaan Qi seperti itu yang tidak memiliki harapan untuk hidup selalu menuangkan semua upaya mereka kepada anak-anak mereka dalam upaya sia-sia untuk membuat anak-anak mereka melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan. Untuk itu, beberapa dari mereka bahkan bisa merelakan nyawanya. Pil roh kelas 8, pakar di belakangnya jelas tidak sederhana. Kai Yao ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Bu Zongyao sudah memberi isyarat. Perahu awan perlahan bergerak maju dan menunggu di luar Major Cilio Kosem. "Saya memenuhi persyaratan, awan hanyalah labirin sederhana. Mereka secara alami tidak dapat memblokir penglihatan Taois Duobao dan deteksi Li Changshu." Puluhan bantal kesehatan di tengah lembah sudah terisi. Ada gubuk jerami di depan bantal kesehatan, ada bantal sehat di gubuk jerami. Itu juga sangat khusus. Menurut aturan dunia primordial, semakin dalam dao seorang yang abadi, semakin sederhana pengaturannya. Mereka akan menggunakannya untuk menonjolkan kepribadian yang mulia dan anggun dari makhluk abadi. "Tunggu!" teriakan lembut datang dari samping. 2 Taois tinggi dan kurus menghalangi jalan. Taois Duobao berdiri diam dan menyerahkan token giok yang diberikan Bu Zongyao padanya. Ada senyum ramah ditembus dan dia sedikit pendiam. Pada saat yang sama, Taois Duobao diam-diam melepaskan 2 serangga harta dharma menurut diskusinya dengan Li Changshu. Mereka menempel di kaki mereka dan tidak menarik perhatian mereka. Seorang Taois melempar bantal sehat dan berkata dengan tegas, "Ini adalah bantal sehat Anda. Ini sajadahmu. Ingat untuk tidak membuat suara di dalam. Dengarkan saja Dao dan jangan bertanya apapun." "Oh, saya mengerti. Masuk. Kamu datang terlambat. Ingatlah untuk duduk kembali." Terima kasih, terima kasih." Taois Duobao menangkupkan tangannya dan membawa bantal kesehatan ke tengah lembah. Dia duduk di belakang puluhan pria dan wanita di sana. Begitu dia duduk, Taois Duobao mendengus dingin pada Li Changshu. Keduanya adalah keabadian dari sekolah Jie. Li Changshu mengingatkan, "Kakak tertua, kita sudah sampai sejauh ini. Jangan beritahu musuh." Taois Duobao mengangguk sambil tersenyum. Dia tampak ramah di permukaan, tapi hatinya dalam kekacauan. Patung kertas Li Changshu diam-diam mengaktifkan mantra pidato angin, tapi itu sia-sia, sekitarnya sunyi. Tidak lama kemudian, Taois Duobao meletakkan tangannya di lengan bajunya dan menempelkan sepotong batu giok kecil di patung kertas Li Changshu. Li Changshu segera mendengar percakapan dari suatu tempat. Seseorang harus mengirimkan transmisi suara. Pertama, dia mendengar suara pria yang gelisah. "Kakak senior, saya mohon kali ini. Kakak senior Lin Liang tiba-tiba memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak bisa datang. Para kultivator keliling yang ingin mendengarkan Dao telah berkumpul. Kita tidak bisa membiarkan bubar mereka." Kemudian, dia mendengar suara wanita yang lembut. "Kenapa kita tidak bisa bubar? Bukankah ini merusak reputasi sekolah Jie? Ah, aku sebenarnya tahu apa yang telah kalian lakukan di belakangku. Namun, aku berjanji pada kakak senior Ma Yuan bahwa aku akan membantumu beberapa kali. Setelah ini, saya tidak akan lagi berutang budi pada kakak senior Ma Yuan. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih, kakak senior, ini semua mudah dibicarakan." Sudah waktunya, desahan lembut terdengar lainnya, dan suara wanita itu terdiam lagi. Setelah beberapa saat, awan di kedalaman lembah terbelah, seorang wanita abadi yang anggun mengenakan gaun hitam perlahan terbang di atas awan putih. Dia tenang di depan gubuk jerami dan duduk di bantal kesehatan. Ada sedikit kabut di wajahnya, dan dia memancarkan rune Dao miliknya sendiri. Dia bisa dianggap ahli. Pada saat ini, dia berkata dengan lembut. Pada saat itu, dia berkata dengan lembut, "Saya seorang kultivator penyempurnaan Qi dari sekolah Jie. Nama Dao saya adalah Siji. Hari ini, saya di sini untuk menjelaskan Dao Dewa Emas kepada semua orang." Taois Duobao perlahan menundukkan kepalanya, matanya berkedip, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya.
Meskipun Li Changshu, yang berada di lengan bajunya, hanyalah patung kertas, dengan bantuan Taois Duo Bao, indranya yang abadi dapat melihat makhluk abadi sial nomor satu yang terkenal dari alam pemberian dewa. Sejujurnya, Dewi Batu itu luar biasa dalam hal penampilan. Kulitnya putih, wajahnya sangat indah, dan dia cantik. Namun, itu tidak bisa mengurangi niat membunuh Taois Duo Bao sama sekali. Taois Duo Bao mengirim transmisi suara ke Li Changshu. Dewi Batu ini secara sadar telah melakukan kejahatan. Dia tidak bisa dimaafkan. Li Changshu memikirkan dalam hatinya, Dewi Batu sepertinya terkenal di gulungan dewa asli, Dewi Batu sepertinya ada di gulungan asli penobatan para dewa. Haruskah dia melakukan percobaan sementara kali ini untuk melihat apakah dia bisa membunuh yang abadi pada gulungan asli sebelum gulungan Investiture of the Gods muncul? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Li Changshu menghilangkan pemikiran itu. Hari ini, dia membantu sekolah Jie membersihkan penyakit lama mereka, tidak perlu memperumit masalah. Dia harus mantap dan tidak mencampuri urusan internal sekolah Jie. Pada prinsipnya, dia hanya memberikan beberapa saran dan solusi. Itu adalah langkah paling bijak untuk tidak membuat keputusan apapun untuk sekolah Jie. Tiba-tiba, Dewi Batu merasakan sesuatu. Dia melihat ke tempat Taois Duo Bao sedang duduk dan suaranya yang lembut berhenti. Mengapa Taois gemuk itu tidak melihat saya? Apakah yang saya katakan terlalu dangkal? Gemuk. Pembuluh darah di dahi Taois Duo Bao menonjol. Jari-jarinya sedikit gemetar dan dia hendak berdiri untuk membalik meja. Dia telah berada di dunia primordial selama bertahun-tahun. Dia telah melihat naga leluhur melawan Phoenix primordial, penyihir leluhur melawan kaisar iblis, dan kebangkitan 6 orang suci. Sudut dunia primordial mana yang tidak memiliki sosok bulat berenang di tumpukan harta? Tentu saja, semua ini tidak penting. Taois gemuk, apakah dia gemuk? Jika bukan karena fakta bahwa setiap kali dia melakukan kontak intim dengan harta karun, dia tidak akan bisa mempertahankan sosok seperti itu. Apakah dia tidak akan bisa menikmati gesekan antara setiap harta dan kulitnya? Apakah Anda tahu kegembiraan berbaring di atas tumpukan harta dan membiarkan mutiara memantul di perut Anda? Sejak munculnya Sekte Dao, bahkan guru hanya akan mengatakan satu hal. Bao, kenapa kamu menjadi lebih bulat akhir-akhir ini? Kapan dia pernah menggunakan kata gemuk? Taois Duo Bao sangat marah, tetapi dia ingat bahwa dia sedang menggali cerita orang dalam tentang sekolah Jie yang terlibat. Dia menahannya dan tidak marah. Mengatakan bahwa dia gemuk di depannya sama dengan menunjuk ke arah guru Suandu dan mengatakan bahwa dia malas, menunjuk ke Guang Chengzi dan bertanya, kakak tertua, mengapa ada kakak laki-laki di atasmu, menunjuk ke arah Huang Long dan bertanya, tonton, dan menunjuk ke Immortal Taiyi dan bertanya, mengapa kamu bertingkah sangat aneh? Yang terakhir sepertinya tidak masalah, Taois Duo Bao, yang telah bertahan selama setengah bulan, hampir meledak. Untungnya, Li Changshu menghentikannya tepat waktu dan menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan transmisi suara. Kakak senior, jangan seperti ini, kakak senior. Peri si Ji ini mengatakan bahwa kamu sehalus batu giok. Tahan dengan itu, tahan dengan itu. Hanya ada 2 langkah terakhir yang tersisa. Ah benar, kata gendut juga punya arti lain. Itu sering digunakan untuk menggambarkan keindahan peri, misalnya, peri bulan bahkan tidak secantik kamu, juga bisa dipahami sebagai kamu menempati setengah dari keindahan bulan. Itu elegan, benar-benar elegan. Sedikit ketidaksabaran akan merusak gambaran besarnya. Kami di sini untuk menyelidiki hari ini, kami tidak perlu melakukan apapun. Saat dia mendengarkan tangisan yang datang dari indera abadi Li Changshu di dalam hatinya, dia mengingat 3 peraturan yang sebelumnya dia setujui. Hati Dao Taois Duo Bao dengan cepat pulih. Chang Geng benar. Jika kita tidak tahan, kita akan membunuh lebih sedikit orang nanti, niat membunuhnya telah dibangkitkan. Li Changshu menghela nafas pelan di dalam hatinya. Memang, sekolah Jie akan mulai berkelahi dengan perselisihan sekecil apapun. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah bertarung. Namun, yang mengejutkan Li Changshu, Taois Duo Bao dengan cepat menunjukkan senyuman lembut, dengan wajahnya yang menyamar, dia mendongak dan tersenyum. Senior, barusan junior ini, tanpa diduga, si Ji berkata lagi, apakah kamu masih ingin berdebat? Mungkinkah Anda berpikir bahwa Anda datang ke sini hanya untuk menemukan identitas diri Anda sendiri, dan bahwa Dao saya tidak layak disebut? Li Changshu, meskipun dia tahu bahwa si Ji mungkin tertekan dan ingin mencari tempat untuk curhat, ini, lupakan saja, aku tidak bisa menyelamatkannya, tunggu saja kematian. Lebih baik baginya untuk mengambil rencana cadangan kedua sejak dini. Dia mengubah alur pemikirannya dan mengadopsi metode gemuruh untuk mengalahkan geng di sana. Di masa depan, dia akan menyebabkan keributan besar dan menggunakan kekuatan seluruh sekolah Jie untuk membersihkan sekte tersebut. Siapakah saudara senior sulung Duo Bao? Dia adalah murid tertua sekolah Jie dan salah satu dari sedikit ahli dari 3 sekte. Menurut pengamatan Li Changshu, kekuatan Duo Bao seharusnya di atas Guang Chengzi. Dia harus menjadi murid kedua dari sekte Dao.
Jika Duo Bao meletus pada saat itu dan mengungkapkan identitasnya, Li Changshu tidak akan terkejut jika dia membunuh 4 makhluk abadi sekolah Jie, termasuk si Ji. Kakak tertua juga menginginkan wajah. Namun, yang mengejutkan Li Changshu adalah, senior, tolong maafkan aku. Taois Duo Bao menjawab dan tampak canggung. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada si Ji. Dia buru-buru berkata, saya baru saja bergegas ke sini. Saya mengendarai awan dan sedang terburu-buru. Pikiran saya belum tenang. Maafkan saya, senior. Li Changshu diam-diam mengangkat alisnya dan menjadi lebih waspada terhadap Taois Duo Bao. Duduk dan dengarkan. Si Ji tidak melanjutkan. Setelah mengatakan itu, dia mulai berbicara tentang pengalaman kultivasinya. Mereka yang melihat Taois Duo Bao menarik pandangan mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kebanyakan dari mereka menghargai kuliah mahal kali ini. Li Changshu memuji Taois Duo Bao. Kakak senior, kamu harus menanggungnya. Ini mengagumkan. Ekspresi Taois Duo Bao tetap sama, tetapi dia menghela nafas dalam hatinya. Aku sebenarnya ingin menyerang sekarang. Aku tiba-tiba teringat bahwa si Ji juga telah mendengar Dao Guru dan memanggilku sebagai kakak tertua. Li Changshu menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunggu dengan tenang. Saat si Ji sedang berkhotbah, akan ada beberapa kelopak samar yang melayang keluar. Itu bisa membuktikan bahwa Dewi Batu, yang telah meninggal secara tragis di bawah penghalang api ilahi 9 naga selama kesengsaraan besar pemberian dewa, memiliki beberapa dao. Li Changshu ingat dengan jelas bahwa Dewi Batu, itu tragis. Dalam cerita Little Neza, Neza menembakkan anak panah ke celah centang dan secara tidak sengaja membunuh bocah itu, Biyun, yang berada di depan Dewi Batu. Dewi Batu pergi ke Li Jing untuk menanyainya. Li Jing menyerahkan Neza dengan gembira. Si Ji bertarung dengan Neza dan dengan mudah mengambil cincin kosmik dan sutra surgawi Little Neza. Dia mengejar Neza ke gua cahaya emas di Gunung Qianyuan. Awalnya, ketika si Ji melihat Tai Yi yang sempurna, dia membungkuk dan memanggilnya sebagai Dao Brother. Dia ingin membahas dosa-dosa Neza, namun, dia dikalahkan oleh Tai Yi yang disempurnakan dan meninggal secara tragis di bawah penghalang api ilahi 9 naga. Singkatnya, Tai Yi yang sempurna adalah kutukan dari Dewi Batu. Berdasarkan pemahaman Li Changshu tentang Tai Yi yang disempurnakan, jika ceritanya terus berkembang sesuai dengan lintasan aslinya, pasti akan ada pertarungan antara Chan Jie dan Tai Yi yang disempurnakan, yang memiliki kesadaran luar biasa untuk menyerang lebih dulu dan 100% mampu membuat marahnya. Lawan, pasti akan menyerang lebih dulu, namun, berdasarkan situasi saat ini sebelum kesengsaraan besar, Li Changshu memikirkan rencananya selanjutnya. Sangat sulit untuk mengatakan apakah Dewi Batu akan muncul dalam cerita Neza. Selain itu, masih belum diketahui apakah Dewi Si dapat selamat dari bencana ini atau tidak. Dalam sekejap mata, 12 jam berlalu saat Dewi Batu memberi kuliah. Saat matahari terbenam di barat, proyeksi matahari di Major Chiliocosm kembali ke gunung yang jauh. Awan di lembah berangsur-angsur menghilang. Si Ji perlahan berdiri dari gubuk jerami, lipatan gaun hitamnya berkibar seperti riak, dan kabut tipis di wajahnya masih belum menghilang. Karena fakta bahwa mereka sedang mendengarkan ceramah si Ji, ada 10 hingga 20 orang dalam kondisi pencerahan Dao. Pada saat itu, Taois Duo Bao juga melakukan hal yang sama, ada beberapa rune Dao, dangkal, yang melayang di sekelilingnya, seolah dia masih bisa menerobos. Awan muncul di bawah kaki si Ji dan dia menuju ke kedalaman lembah. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Pada saat itu, slip batu giok di tubuh Li Changshu menghasilkan transmisi suara dari jauh. Si Ji berkata kepada yang lain, baiklah, aku sudah selesai dengan apa yang terjadi hari ini. Baiklah, aku sudah selesai dengan masalah hari ini. Jika hal seperti ini terjadi lagi nanti, adik muda, jangan cari aku. Kakak senior, jangan cemas. Ada yang ingin aku katakan. Kakak senior, bisakah kamu mendengarkanku sebelum pergi? Berbicara. Suara si Ji dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Abadi dari sekolah Jie berkata, kakak senior, saya tahu bahwa Anda memiliki kepribadian yang mulia dan tidak mau mengajarkan Dao kepada orang lain demi batu roh dan bahan berharga. Namun, kakak senior, pikirkanlah. Ketika Anda mengkhotbahkan Dao, Anda sebenarnya menguntungkan para pembudidaya keliling yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri. Apa yang kami peroleh adalah bakti yang telah mereka persembahkan. Apa yang kami sebarkan adalah prestise sekolah Jie. 10.000 keabadian sekolah Jie tidak keberatan memiliki beberapa murid dalam nama lagi. Itu hanya menguntungkan. Huff. Si Ji sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, jika orang yang Anda rekrut hari ini benar-benar pembudidaya penyempurnaan Qi dengan kebijaksanaan dan pemahaman dan tidak menerima keuntungan apapun dari mereka, saya akan tetap mempercayai kata-kata Anda. Jika saudara dan saudari senior di sekte dalam mengetahui hal ini, apa yang akan mereka pikirkan? Bukankah ini dengan jelas menandai identitas generasi ketiga dari nama murid Jie School dan menukarnya dengan Spirit Stone?
Memang benar ajaran sekolah Jie adalah mencegat kesempatan bertahan hidup bagi makhluk hidup, tapi tidak seperti ini. Taois Duobao diam-diam tersenyum dan berkata kepada Li Changshu, tampaknya si Ji ini tidak dianggap busuk. Li Changshu tersenyum dan terus mendengarkan, laki-laki abadi melanjutkan, kakak senior, apa yang kamu katakan sebenarnya sedikit tidak pantas. Di dunia ini, mungkinkah kultivasi hanya bergantung pada pemahaman, kekayaan dan tanah juga yang paling penting. Kakak senior, ini adalah beberapa dao yang Anda khotbahkan kali ini, ambil kembali, kata si Ji dengan tegas. Kamu menghinaku. Buka dulu dan lihat. Retakan. Berdengung, mantra pidato angin Li Changshu akhirnya menangkap beberapa gerakan. Itu adalah fluktuasi kekuatan Dharma yang bertabrakan dari kedalaman lembah. Mantra pidato angin mendengar kutukan lembut lainnya. Singkirkan batu rohmu. Jangan kotori mataku. Selamat tinggal. Pria abadi mengirim transmisi suara dengan cemas. Kakak senior, jangan cemas. Saya salah. Tolong jangan salahkan saya, kakak senior. Pada saat itu, bayangan hitam muncul di kedalaman lembah. Si Ji mengendarai awan dan terbang. Ekspresinya dingin saat dia bergegas ke cakrawala dan meninggalkan kalimat. Dia berkata, jangan mencariku lagi di masa depan. Taois Duobao menghela nafas saat melihat itu. Sepertinya seperti yang kamu katakan, kakak. Kita tidak bisa membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam masalah ini. Kita harus memperlakukan mereka secara berbeda. Li Changshu juga dipenuhi emosi. Kekuatan pengekangan dao surgawi memang kuat. Si Ji berada di ambang kematian, tetapi pada akhirnya, itu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan, dia meninggalkan si Ji dan dibunuh oleh seseorang yang pantas dibunuh pada waktu dan tempat yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dao surgawi. Apakah dao surgawi memengaruhi si Ji barusan? Li Changshu tentu saja tidak berani memastikannya. Dia hanya bisa mengaktifkan hati dao yang jernih dan memeriksa apakah dia didorong oleh malapetaka. Cageng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Taois Duobao bertanya. Li Changshu berunding sejenak dan menjawab, rencana terbaik adalah terus bertahan, orang-orang di sini sudah membuat tanda. Bola penahan bayangan juga telah merekam situasi ini, tetapi jelas tidak cukup meyakinkan. Rencana kedua adalah menemukan kunci dan mempersingkat interval antar investigasi, Taois Duobao mengirimkan transmisi suara dan tersenyum. Kalau begitu aku akan memilih rencana ini. Aku harus menyusahkan saudari muda si Ji. Kakak senior, apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya akan menggunakan alasan sebelumnya. Taois Duobao membuka matanya dan berdiri dari bantal meditasi. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dari lembah. Canggeng, pikirkan ide dulu. Pertahankan si Ji di sini. Jangan biarkan dia pergi terlalu jauh. Li Changshu merenung sejenak dan mengirimkan transmisi suara ke Duobao. Setelah mendengar beberapa patah kata, mata Taois Duobao berbinar. Dia membutuhkan token giok untuk datang, tetapi dia bisa pergi tanpa hambatan. Setelah meninggalkan lembah, Taois Duobao mengendarai awan dan bergegas keluar angkasa. Dia langsung menuju perahu awan Bu Zongyao. Ketika Taois Duobao berjarak kurang dari 500 km dari perahu awan, Bu Zongyao dan Kei Yao sudah menunggu di haluan perahu. Tuan muda sekte tertentu mengungkapkan senyum tipis. Dia sudah berpikir tentang bagaimana dia bisa mengundang seorang alkemis brilian kembali dan mendapatkan pujian dari ayah sekte masternya. Tiba-tiba, aliran cahaya terbang dari samping. Sebelum para penjaga di Cloudboat bisa bereaksi, Kei Yao dan Bu Zongyao baru saja berbalik ketika mereka melihat sosok cantik berpakaian hitam muncul dari udara tipis sejauh 100 kaki. Bu Zongyao mendongak dan merasa bahwa wanita abadi yang tiba-tiba muncul memiliki sosok yang anggun dan tekanan yang kuat. Terlebih lagi, perasaan abadinya juga telah melihatnya terbang keluar dari lembah tadi, pakar sekolah Jie, Dewi Si Ji. Kei Yao bereaksi agak cepat. Dia segera membungkuk dan berteriak, ayo. Salam, guru. Si Ji sedikit terkejut. Dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat wanita abadi yang hanya berada di alam abadi yang disempurnakan. Dia dengan lembut mengangguk dan berkata, aku harus merepotkanmu untuk mencarikanku kamar yang tenang di kapal, ketika Taois gemuk kembali, biarkan dia melihatku sendiri. Saya merasa bahwa dia tampak akrab ketika saya melihatnya sebelumnya. Saya tiba-tiba teringat bahwa tuannya dan saya adalah teman lama. Kei Yao buru-buru menatap Bu Zongyao yang ada di sampingnya. Yang terakhir akhirnya tersentak dari linglung dan membungkuk pada si Ji, dia buru-buru berbalik dan mengundangnya. Setelah beberapa saat, Dewi Si Ji memilih bilik yang tenang. Dia mengangkat tangannya dan memasang lapisan penghalang. Dia duduk dengan tenang di depan jendela kayu dan mengunci indera abadinya pada Taois gendut yang perlahan melayang, tanpa sadar, alisnya berkerut. Kata-kata yang dia dengar beberapa saat yang lalu bergema di dalam hatinya, saat dia meninggalkan dunia itu, perasaan abadi menembus kekuatan abadi di sekelilingnya dan harta karun Dharma pelindungnya. Itu berubah menjadi transmisi suara dan memasuki hatinya, itu adalah suara Taois yang gendut.
Peri Siji, saya adalah Jenderal Surgawi dari Pengadilan Surgawi hari ini, saya berada di bawah perintah Dewa Air dari Pengadilan Surgawi dan murid sekolah Sein of Ren untuk secara diam-diam menyelidiki apakah faksi Dao Abadi dari Aliansi Abadi telah mengkhianati Aliansi Abadi dan berpihak pada Sekte Barat. Saya sudah sampai pada kesimpulan hari ini. Saya kekurangan cara untuk melarikan diri. Saya kebetulan sedang melewati tempat ini dan ingin meminta bantuan Anda. Ketika saya berhasil melarikan diri, saya pasti akan memberi Anda hadiah besar untuk berterima kasih atas nama Dewa Air. Hal ini sangat penting dan tidak boleh dipublikasikan. Peri, tolong pergi ke kapal awan tempat Tuan Muda Sekte ini berada. Berdasarkan identitas Anda, saya akan segera bergegas menemui Anda. Kami akan berbicara secara rinci ketika kami bertemu. Anda akan tahu apakah itu benar atau tidak. Kemudian, si Ji mempercayainya. Itu membuat Taois Duobao merasa itu bukan tantangan sama sekali. Dia bersiap untuk mengubahnya menjadi aku, Dewa Air dari Pengadilan Surgawi, akan pergi ke kamar pribadi dan menunggu. Siapa tahu, mungkin memang ada efek yang tidak terduga. Begitu Taois Duobao menaiki perahu awan, Bu Zongyao dan Kei Yao menyambutnya dan berkata bahwa Dewi Si Ji sedang menunggunya. Pada saat itu, kakak tertua sekolah Jie, yang menyamar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, dia mengungkapkan sedikit kegembiraan dan kegugupan pada saat yang tepat. Tidak ada kekurangan. Mengapa Dewi Si Ji menungguku di sini? Tampaknya ada hubungannya dengan tuanmu, rekan Daois, desak Bu Zongyao. Rekan Taois, cepat masuk. Jangan biarkan Dewi Si Ji menunggu lama. Dia adalah ahli sejati sekolah Jie. Dia tidak bisa tersinggung. Jangan khawatir, Tuan Muda Sekte. Taois Duobao menangkupkan tangannya dan berpura-pura serius. Tawa Li Changshu terdengar di dalam hatinya. Dia dengan cepat bergegas ke tempat Dewi Si Ji berada. Apa yang terjadi setelah itu agak mulus. Dengan bantuan rahasia Li Changshu, Taois Duobao bertindak sebagai mata-mata di Pengadilan Surgawi dengan sempurna. Setelah beberapa saat di kabin, Dewi Si Ji meninggalkan perahu awan bersama Taois Gendut dan menggunakan alasan untuk mengunjungi Master Taois Gendut itu. Sebelum pergi, Taois Duobao menarik lengan Bu Zongyao dan berulang kali mengingatkannya bahwa dia akan mencarinya nanti. Dia menyuruhnya untuk tidak melupakan apa yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Itu membuat Bu Zongyao senang. Di permukaan, dia terlihat anggun, tapi diam-diam dia menggertakkan giginya. Dia mengambil hadiah yang murah hati dari akumulasinya yang sudah terbatas dan memberikannya kepada Master Taois Duobao. Meskipun Taois Duobao membenci itu, dia tetap menerimanya dengan rasa syukur. Dalam hal keterampilan akting kakak sulung, ketika Dewi Si Ji pergi bersama Duobao, dia melarikan diri ke dunia. Bu Zongyao dan Kei Yao, yang berdiri di haluan kapal, saling memandang. Yang pertama tersenyum dengan tenang, tetapi yang terakhir sedikit mengernyit. Suamiku, kata Kei Yao, jika dia tidak kembali, bukankah semua batu roh kita akan terbuang sia-sia? Rabun. Bu Zongyao tersenyum dengan tenang dan melihat ke arah di mana Dewi Si Ji pergi. Dia berkata dengan tenang, hanya beberapa batu roh hari ini. Di masa depan, kita mungkin mendapat lebih banyak bantuan. Bahkan, bukan tidak mungkin orang ini membawa serta tuannya. Hahaha. Kei Yao sedikit mengernyit saat mendengar itu. Dia tidak bisa tidak memikirkan kakak laki-laki sepupunya dan merasa sedikit lebih nyaman. Dengan hubungan seperti itu dan penampilan seorang ahli seperti Dewi Si Ji dari sekolah Jie, pihak lain tidak bisa menjadi pembohong. Dewi Si terbang dengan Taois Duobao dan secara bertahap terbang puluhan ribu kilometer jauhnya. Mereka berada di batas indera abadi Dewa Emas biasa. Dalam kehampaan, Dewi Si berbalik dan bertanya dengan lembut, rekan Taois, bagaimana kalau aku mengirimmu ke sini? Duobao terdiam. Dewi Si bertanya lagi, jika tempat ini tidak berfungsi, rekan Taois, Anda dapat memberi tahu saya sebuah tempat. Saya tidak ada hubungannya dan dapat mengirim Anda ke sana. Tidak ada hubungannya. Taois Duobao mengungkapkan ekspresi yang bermartabat dan berkata dengan dingin, jadi, Anda pergi untuk membantu seseorang mengkhotbahkan Dao. Dewi Si Ji sedikit mengernyit. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa ada yang salah dengan Taois, gemuk, di depannya. Dia segera menjadi waspada dan mengeluarkan pedang untuk mundur ratusan kaki. Tidak perlu berjuang, Taois Duobao membuka tangan kirinya, dan jari-jarinya berkedip dengan cahaya warna-warni. Kekosongan dalam radius 50 km benar-benar tertutup rapat. Martabat yang tak terlukiskan perlahan menyebar dari tubuh Taois Duobao. Ekspresi Dewi Si Ji berubah drastis, dia akan menyerang ketika dia melihat wajah Taois yang gendut itu tiba-tiba berubah. Dia berubah menjadi wajah yang telah dia lihat lebih dari 10 kali dan sangat akrab dengannya. Sulung, kakak sulung, berlutut. Teriak Taois Duobao. Dewi Si Ji menekuk kakinya yang ramping dan berlutut di kehampaan. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang di tangannya dengan mantap. Mantra penyembunyian di wajah dan tubuhnya langsung menghilang, memperlihatkan wajah yang menyedihkan. Li Changshu sedang tidak ingin mengagumi pemandangan yang indah, dia hanya diam-diam membandingkan.
Versi berlutut Taois Duobao memang jauh lebih lemah daripada versi peri Yun Xiao. Itu tidak terlalu profesional. Inilah keadaan sekolah Chan. Meski banyak pasir, papan kayunya masih kokoh. Bajingan. Alis ramping si Ji berkedut sedikit, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Jadi, 3 hari kemudian, wajah guru telah dibuang oleh kalian semua. Di sudut dunia kecil, cahaya bintang bersinar di permukaan danau. Belakangan, dia menemukan bahwa malapetaka besar berasal dari kebangkitan pengadilan surgawi, yang menimpa sekte-sekte Tao. Dewi Roh Emas mengutuk, bagaimana mereka bisa disebut sesama murid, tentu saja, hal ini memerlukan persetujuan Paman Master. Li Changshu, yang berada di samping, menemukan kesempatan untuk berbicara. Kakak Duobao, jangan cemas. Tunggu aku berbicara dengan saudari senior ini. Di samping, Zhao Gongming mengeluarkan deklarasi orang suci yang diliputi dengan cahaya 7 warna dan perlahan membukanya. Lampu hijau melonjak keluar darinya, dan niat membunuh menyelimuti seluruh tempat. Di tangan kiri Anda memegang takdir masa depan sekolah Jie. Di tangan kanan Anda memegang kata kesetiaan. Li Changshu dengan santai mengumpulkan setumpuk pasir di kejauhan dan memadatkannya menjadi pilar setinggi beberapa kaki. Dia menekannya ke papan kayu, dan papan kayu itu langsung tenggelam. Puluhan orang, kesengsaraan besar kali ini berbeda dari perang iblis-iblis besar dan kesengsaraan besar naga Phoenix. Sebaliknya, para orang suci sedang berdiskusi. Jika mereka benar-benar menetapkan standar, berapa banyak murid sekolah Jie dan sekolah Chan yang akan mati dalam kesengsaraan besar untuk mengisi malapetaka, ada total 2 kakak laki-laki di sekolah Ren. Kakak senior Suandu menekan kota Suandu dan melawan iblis eksternal agar tidak menyerang dunia primordial. Mari kita mulai bersumpah. Li Changshu berhenti dan bertanya, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Taois Duobao berdiri dan perlahan menarik napas dalam-dalam. Di depan sekolah Jie yang tak terhitung jumlahnya, dia menunjuk ke ratusan pria dan wanita yang berlutut di tanah dan berkata dengan tegas, di depan batu hijau, keabadian sekolah Jie, si Ji, sedang berlutut, matanya sedikit lesu, dan ada air mata di sudut matanya. Dia terlihat agak lemah ketika dia akan menangis. Setelah mengatakan itu, Taois Duobao melambaikan tangannya. Sebuah gunung kecil mendarat di peron. Satu sisi diratakan dan ada 4 kata tertulis di atasnya, Li Changshu sedikit mengernyit dan berbalik, menolak menerima busur. Ada terlalu banyak keabadian dari sekolah Jie yang terlibat. Dia bertanya perlahan, apakah kita benar-benar akan terus menyelidiki masalah ini? Taois Duobao duduk di atas batu hijau di tepi danau, ekspresinya suram, menyebabkan suasana menjadi sedikit menindas. Jika dia tidak menyelidiki, dia tidak akan tahu. Sekarang dia melakukannya, dia benar-benar terkejut. Siapakah di antara mereka yang bukan makhluk hidup yang pergi mencari Dao dan mencari kebenaran di depan tuannya? Yang mana dari mereka yang bukan abadi dari sekolah Jie yang meneriakkan kesempatan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup di dunia berhenti sejenak, Li Changshu mengeluarkan sebuah gulungan dari lengan bajunya. Taois Duobao menghela nafas, meskipun kami mengambil tindakan secara diam-diam dan menangkap rekan-rekan murid ini, beritanya pasti akan bocor, kakak sulung, jika kami tidak menanggapi tepat waktu, saya khawatir akan ada masalah yang tidak perlu. Jika nasib sekte besar runtuh, bahkan Lord Sage akan kesulitan melindungi seluruh sekte. Itu akan melawan Dao Surgawi, dan mereka akan diklasifikasikan sebagai musuh Dao Surgawi. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu pikirkan sekarang, dari atas ke bawah, minat mereka terkait? Karena terlalu banyak murid, papan kayu ini lebih lebar dan lebih panjang dari papan kayu sekolah Chan dan sekolah Ren. Namun, karma negatif yang mengikutinya juga menyebabkan papan kayu itu lebih cepat rusak. Itu ide yang bagus, kata Dewi Roh Emas. Meskipun tidak terbuka dan terbuka, saya tidak terlalu peduli sebelum kesengsaraan besar. Duobao tiba-tiba menjadi marah. Dia berdiri dan memelototi Dewi Batu, dia melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Dewi Batu, mengirimnya ratusan kaki jauhnya dan menabrak danau. Saya tidak ingin ada komplikasi lagi. Lupakan, saya hanya akan memperlakukannya sebagai meminta pelukan pada kencan saya berikutnya dengan Yun Xiao. Dewi Roh Penyu buru-buru terbang ke danau dan membantu Dewi Batu yang basah kuyup kembali. Ada darah di sudut mulut Dewi Batu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah kesengsaraan besar, tolong simpan daftar ini dengan baik, kakak senior, dia pertama-tama akan membunuh satu untuk memperingatkan yang lain dan membunuh pemimpinnya. Kemudian, dia akan membunuh beberapa murid pribadi orang suci yang pantas dibunuh di depan umum untuk menghalangi sesama muridnya. Mata Dewi Batu dipenuhi ketidakberdayaan, dia berkata dengan lembut, saudara muda Canggeng, saya akan mati kali ini. Izinkan saya memberi Anda nasihat hari ini. Keluarkan hati Dao Anda dan keringkan di bawah sinar matahari, cuci, dan keringkan. Duobao menenangkan dirinya dan berkata perlahan, papan ini adalah takdir sekte. Papan ini adalah takdir dari sekte besar, dan pasir ini adalah murid dari sekte besar.
Patung kertas Li Changshu berdiri di tepi danau dengan tangan di belakang punggung. Dewi Batu berdiri di samping, demi keselamatan mereka sendiri. Orang-orang abadi dari sekolah Jie yang menjual murid atas nama, sering menggunakan beberapa harta dan pil roh untuk menyuap mereka. Suara duo bau seperti guntur. 10.000 makhluk abadi sekolah Jie terdiam, banyak peri tampak gugup dan menundukkan kepala, tidak berani memandangnya. Itu hanya solusi sementara. Taois duo bau memanggil Dewi Roh Emas, Dewi Roh Penyu, dan Zhao Gongming. Keempat murid tertua berpisah dan mengambil tindakan. Dalam 2 hari, mereka menangkap lebih dari 60 makhluk abadi dari sekolah Jie. Kemudian, mereka melakukan hal yang sama dan mendapatkan lebih dari 60 nama. Musuh sekolah Jie bukan di luar, tapi di dalam. Dia masih berada di dunia kecil Dewi Batu. Zhao Gongming buru-buru menghentikan Taois duo bau. Kakak senior, jangan marah. Kakak senior, jangan marah. Meskipun Dewi Batu salah, dia memang telah menebus kesalahannya dalam beberapa hari terakhir. Beberapa kata terakhir diucapkan secara implisit, tetapi semua orang yang hadir merasa bahwa itu masuk akal ketika mereka mendengarnya. Dewi Batu segera memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Siji mengangguk. Anda takut kakak senior duo bau akan marah dan membunuh sesama murid yang Anda kenal, bukan? Beberapa dari mereka berjalan maju, termasuk Taois duo bau, mereka mengucapkan sumpah kerahasiaan. Itulah cara Anda membalas guru. Begitulah cara Anda membalas sekolah Jie. Taois duo bau sedikit mengernyit. Saat dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh tatapan Li Changshu. Beberapa rekan murid Anda bahkan lebih hina dari mereka. Mereka pantas dibunuh sebagai contoh bagi orang lain. Sekte besar memiliki orang suci yang menjaga mereka. Dapat dipahami bahwa keberuntungan mereka setara. Sekolah Ren dan sekolah Chan kita telah membungkus lapisan besi di luar papan kayu. Itulah pentingnya harta karun penjaga sekte. Kalian semua, awasi di sini selama 3 hari 3 malam. Li Changshu menatap Dewi Batu. Mata yang terakhir agak kusam, seolah-olah dia telah kehilangan semua esensi, energi, dan semangatnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara lembut. Murid tertua menoleh pada saat yang sama dan melihat Si Ji berlutut di samping Li Changshu. Uploader by Novel-Novel. Li Changshu berkata dengan serius, ini adalah situasi terbaik untuk sekolah Jie. Papan kayu diturunkan, tetapi tidak patah. Bangun. Zhao Gongming berkata, kami juga memiliki tanggung jawab untuk gagal mengawasi. Dewi Batu mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Ketika dia mengambil kuas, tangannya yang ramping terus gemetar. Tampaknya kakak senior merasa bahwa masalah ini hanya untuk merusak reputasi sekolah Jie dan merusak reputasi sekolah Jie. Saudara muda Canggeng telah berlarian untuk sekte Dao dan bekerja keras siang dan malam. Dia telah menyebabkan malapetaka yang awalnya ditargetkan pada sekte Dao jatuh ke sekte Barat. Berapa banyak rekan murid yang bisa dia lindungi? Kemana kamu pergi ketika mereka melakukan hal seperti itu di sini? Daois duo bau mengertakkan gigi dan mengutuk, kamu sendiri telah memberi sekolah Jie lebih dari 1.000 murid atas nama. Apakah kamu tahu seperti apa karakter murid-murid ini dan apakah mereka memiliki karma negatif? Si Ji menghela nafas pelan saat dia berlutut. Dia berkata dengan lembut, saudara muda Canggeng, saya bersedia menanggung segala jenis kejahatan. Alasan mengapa kakak senior duo bau menghabiskan begitu banyak upaya untuk berpura-pura menjadi Taois abadi surga untuk mendengarkan khotbah Dao Anda hari ini adalah memberi Anda kesempatan untuk menebus kesalahan Anda. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Sebulan kemudian, di Pulau Golden Ao, di pertemuan 10.000 dewa sekolah Jie. Dewi Batu tidak menjawab dan tetap berlutut. Dia berkata, guru, tolong beri saya keputusan. Sekarang, apakah Anda memahami konsekuensi dari orang-orang yang mengundang Anda untuk mengkhotbahkan Dao menggunakan kesempatan ini untuk menjarah uang ketika Anda sedang berkhotbah di luar? Taois duo bau mengenakan jubah putih. Dia menyimpan token giok di tangannya dan menghafal kutukan di dalamnya. Taois duo bau berkata dengan lembut. Apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan seluruh sekolah Jie untuk orang-orang dengan niat buruk dan menyaksikan ribuan keabadian sekolah Jie mati? Namun, Li Changshu berkata, namun, kakak senior, begitu pembunuhan dimulai, sejumlah besar makhluk abadi dari sekolah Jie pasti akan mati. Itu juga akan kehilangan keberuntungan kita. Li Changshu dan Taois duo bau merenung dengan hati-hati, mereka menggunakan Dewi Batu untuk menyembunyikan keberadaan mereka dan diam-diam menangkap selusin makhluk abadi dari sekolah Jie. Kemudian, mereka menggunakan metode menginterogasi mereka secara terpisah dan berpura-pura, menebus kesalahan mereka, untuk mendapatkan lebih dari 10 daftar. Si Ji mendongak dan ingin berbicara, tetapi dia menundukkan kepalanya dan membungkuk. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya berpikir keras dan mengeluarkan kata-kata itu dari hati Dao saya. Saya akan memberikannya kepada saudara dan saudari junior saya untuk menyemangati. Sudah berapa kali? Taois duo bau bertanya dengan suara rendah. Saudari senior Si Ji, kesengsaraan besar akan segera tiba. Sekarang, kesengsaraan telah membutakan rahasia surgawi.
Diskusi tentang kesengsaraan besar di Istana Awan Ungu semakin dekat. Biar lebih stabil, masing-masing dari kita akan bersumpah dao besar untuk tidak membocorkan berita ke dunia luar. Kakak senior Duo Bao, tolong tutup ingatan kakak senior CG selama setengah hari terakhir. Tidak jauh di belakang mereka, ada lebih dari 70 sosok yang diikat dengan tali abadi dan digantung di hutan, semuanya menundukkan kepala dan tertidur. Taois Duo Bao melebarkan matanya dan bertanya, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Di hadapan kesengsaraan besar, mereka tidak berpikir untuk menyatukan sesama murid mereka dan melawan kesengsaraan besar. Sebaliknya, mereka mengandalkan penyembunyian Tribulation Look untuk menjadi tidak terkendali dan sangat sombong. Awalnya, mereka akan mengumpulkan batu roh dan menghotbahkan dao setiap 30 atau 50 tahun sekali. Namun, itu menjadi 3 tahun, 2 tahun, dan bahkan beberapa kali dalam setahun. Li Changshu bertugas mengatur daftar. Hanya dalam setengah hari, dia telah membuat jaringan yang padat. Setelah lebih dari 10 adegan tentang khotbah, murid dalam nama, ditampilkan, seluruh tempat menjadi sunyi, lebih dari 100 sosok yang esensi jiwanya telah dibatasi berlutut di lapangan dengan mata tak bernyawa. Li Changshu membujuk dengan sungguh-sungguh, ada total lebih dari 60 murid pribadi guru. Guru memiliki lebih dari 60 murid pribadi, hari ini, saya tidak punya pilihan selain membunuh 6 dari mereka. Nama-nama dalam daftar ini tentu saja akan ditangani terlebih dahulu. Jika tidak ada cukup abu, itu akan tergantung pada langit. Apakah Anda tahu bahwa ketika teratai merah hancur, guru sedang tersenyum, miliki hati nurani yang bersih, CG sedikit bingung. Dia melihat ke atas. Deklarasi itu kosong, dan niat pedang sudah membubung ke langit. Duo Bao, Zhao Gongming, Dewi Roh Emas, dan Dewi Roh Penyu melihat gulungan di depan mereka dan nama-nama padat di atasnya, ekspresi mereka penuh warna. Duo Bao melanjutkan, ketika saya menyimpulkan bahwa Sekte Dao akan menghadapi kesengsaraan besar, awalnya saya berpikir bahwa kesengsaraan besar datang dari iblis jahat di luar dunia. Saya pergi ke laut kekacauan dan menyadari bahwa iblis jahat tidak berguna. Dia juga merasa bahwa kesengsaraan besar seharusnya datang dari kemakmuran Sekte Barat. Apa yang harus saya lakukan? Belatung ini, kita tidak bisa membiarkan mereka hidup. Jika kita membunuh mereka sekarang, kita akan melepaskan mereka dengan mudah. Dan kalian. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, garis-garis hitam muncul di papan kayu dan mulai berubah bentuk dari tekanan pilar pasir di atasnya. Namun, Dewi Batu membenamkan kepalanya lebih rendah lagi. Sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Istana Awan Ungu. Bagaimana pengadilan surgawi akan makmur? Mari mundur selangkah, jika Sekte Dao membutuhkan kehidupan abadi untuk mengisi abu bencana, kita harus melindungi sesama murid kita yang baik. Kami harus membuat keputusan sesegera mungkin. Apakah kita membunuh atau menghukum, kita harus punya rencana. Jangan katakan lagi, bagaimana dengan kita? Taois Duo Bao meletakkan tangannya di belakang punggung dan menghela nafas panjang. Dia mundur 2 langkah dan duduk di atas batu hijau tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pil sekolah Jie, ahem, tidak. Ada terlalu banyak karma negatif di sekolah Jie. Ada terlalu banyak makhluk hidup yang perlu ditekan, kekuatan teratai merah tidak cukup dan mengalami serangan balik. Baiklah, Taois Duo Bao setuju dan menghela nafas. Duo Bao menyeka wajahnya dan duduk di sana sambil berpikir keras. Tahukah Anda sudah berapa kali guru pergi ke laut kekacauan untuk mencari harta karun yang dapat menekan takdir sekte? Pada saat itu, Li Changshu juga berubah menjadi seorang Taois muda dan muncul. Dia siap berperan sebagai penjahat dan polisi yang baik dengan Taois Duo Bao. Dia mulai dari Dewi Batu dan merobek celah di rantai hitam, murid-murid sekolah Jie. Si Ji tidak bergerak, dia berbaring di sana, dan tubuh rampingnya terus gemetar. Ceritakan semua yang kamu ketahui. Aku yakin orang-orang yang mengundangmu untuk menghotbahkan dao hari ini bukan satu-satunya. Li Changshu mengangkat tangannya dan mengusap. Gumpalan pasir berkumpul dari segala arah dan memasuki pilar pasir. Apakah Anda berdiri di mana-mana dan melihat mereka? Apakah Anda merasa beruntung? Apakah Anda merasa bersalah? Duo Bao mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Lingkungan sekitar masih sangat sunyi. Sampai hari ini, apakah keabadian sekolah Jie telah melakukan sesuatu untuk meringankan kesengsaraan besar Sekte Dao? Apa yang sekolah Jie dan Sekte Dao butuhkan sekarang bukanlah hidupmu, kakak senior, atau beberapa nyawa lainnya. Sebaliknya, mereka ingin sepenuhnya mengakhiri masalah mengumpulkan kekayaan dengan menghotbahkan Dao dan menolak murid dalam nama yang telah mereka terima sebelumnya. Tubuh Si Ji menjadi lemas dan dia duduk di tanah dengan lemah. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Kamu tahu bahwa kamu telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan, tapi kamu masih sangat benar. Minta aku untuk menghukummu di sisi lain, papan kayu telah terkikis oleh lebih banyak karma negatif. Hasil akhirnya adalah datangnya kesengsaraan besar, 16 kali, puluhan orang. Canggeng, kamu tidak perlu peduli. Duo Bao menggertakkan giginya dan berkata, pohon ini telah tumbuh bengkok.
Jika saya tidak memotong cabang-cabang lainnya, cepat atau lambat pohon itu akan membusuk. Dewi Batu menundukkan kepalanya dan berkata, kakak tertua, sudah ada 10-16 kali. Menggambar diagram juga merupakan profesi lama Li Changshu. Kondisi papan kayu saat ini adalah sekolah Ren. Ada sedikit pasir dan papan kayunya kuat. Saat Li Changshu berbicara, dia membawa setumpuk pasir lagi dan mendaratkannya di papan kayu. Li Changshu balik bertanya. Dia perlahan berjongkok di depan Dewi Batu dan berkata dengan hangat, apakah kamu tahu mengapa teratai merah yang dipertaruhkan oleh saudara senior Duo Bao dan yang lainnya hancur? Li Changshu masih khawatir. Dia mengingatkan, orang-orang yang tergantung di hutan harus menjadi penyebab pembunuhan mereka. Ketika mereka menunjukkan kesalahan mereka, mereka bisa menggunakan bola penahan bayangan. Tidak perlu membiarkan mereka berbicara. Pada saat itu, ada masalah pelik di depannya dan beberapa murid tertua sekolah Jie. Setelah beberapa saat, matanya berangsur-angsur kembali jernih. Dia tersenyum pahit pada Li Changshu dan bertanya dengan lembut, apa yang bisa saya lakukan? Saudara senior Duo Bao dan saya telah mendengar apa yang Anda dan 3 murid lainnya dari sekolah Jie katakan. Bagaimana dengan sekolah Jie? Guru tidak bisa menonton dari pinggir lapangan seperti kedua paman tuan. Guru sudah siap menunggu kesengsaraan besar turun, jika dia tidak bisa menghindarinya, dia akan pergi bersama kita. Taois Duo Bao menutup matanya dengan marah. Li Changshu berhenti dan mengeluarkan papan kayu dari saku dadanya. Dia melayang di depan Dewi Batu dan berkata, kakak senior, tolong lihat ini, dong, ada banyak ahli dari sekolah Jie yang terlibat. Bahkan ada beberapa makhluk abadi dari sekolah Jie yang muncul di Green Turing Palace pada hari teratai merah hancur. Mengapa Anda tidak datang dan berbicara dengan saya? Mereka busuk. Hatiku akan hancur. Pada saat itu, ribuan tekanan berkumpul di Taois Duo Bao. Itu membuat pendeta Taois, yang memiliki ranah dao tinggi dan dianggap tampan di dunia yang sedikit montok, hampir memutih karena khawatir. Bukannya tidak ada cara yang lebih aman, kata Li Changshu. Kakak senior, mengapa kamu tidak menggunakan masalah ini untuk mengadakan pertemuan 10.000 dewa sekolah Jie dan mengumpulkan yang abadi bersama? Apakah beberapa rekan murid Anda benar-benar bersih? Papan kayu itu tiba-tiba pecah, dan pilar pasir itu jatuh. Itu hancur di depan Dewi Batu dan berserakan menjadi pasir dan debu. Anda sepertinya datang ke sini untuk mengkhotbahkan dao kepada mereka untuk membalas budi, bukan? Kakak senior, tidak perlu melakukan itu, kata Li Changshu dengan serius. Ada terlalu banyak yang abadi di sekolah Jie. Ganjaran dan hukuman harus jelas. Jika tidak, akan sangat mudah terjadi kekacauan. Tapi kenyataannya, Zhao Gongming berbisik, bukankah itu terlalu tidak berperasaan? Kakak tertua, aku tidak tahu, dia merobek celah di Dewi Batu dan mengungkapkan berbagai kelompok abadi dari sekolah Jie yang telah dia lihat ketika dia mengkhotbahkan Dao 16 kali. Li Changshu terkekeh dan berkata, kakak senior, bisakah Anda membiarkan saya menebak apa yang Anda pikirkan? Dewi Batu, oh Dewi Batu, di zaman kuno, Anda diusir oleh Dao Surgawi karena karma negatif pembunuhan. Ketika Anda tidak punya tempat tujuan, Anda bertemu guru yang sedang mengkhotbahkan Dao, Tuan berpikir bahwa kamu masih baik dan tidak tahu bagaimana merasa kasihan ketika batu yang keras kepala terlahir kembali. Perasaannya masih bisa dimaafkan, jadi dia memberimu tempat duduk di tempat dia mengkhotbahkan Dao. Li Changshu mengeluarkan kantong harta karun dari lengan bajunya dan mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Teratai merah kelas 12 hancur di Green Turing Palace di depan gurunya. Tidak lama kemudian, dia mendengar kutukan marah Dewi Roh Emas dari belakang. Li Changshu berkata dengan serius, hal ini tidak dapat disebarkan. Hati manusia tidak dapat diprediksi, apalagi yang abadi dengan rentang hidup yang panjang. Kamu tidak ingin menyelesaikan kejahatan yang kamu buat sendiri. Kamu masih punya pipi untuk memohon pada Canggeng. Master mendirikan sekolah Jie dan membiarkan saya bertanggung jawab atas masalah pengajaran. Sekarang, sekolah Jie kami dikenal sebagai 10.000 dewa. Namun, saya telah berakhir seperti ini, saya telah mengecewakan guru, Grandmaster, dan Sekte Dao. Dewi Roh Emas sedikit mengernyit dan menghela nafas, di satu sisi, lebih banyak pasir yang menekan papan kayu. Kemudian, dia memilah nama-nama Dao dalam daftar. Nama Dao yang bersinggungan dan lebih sering muncul terdaftar sebagai target utama untuk dilacak. Berapa banyak setiap kali? Tubuh si Ji bergetar beberapa kali. Dia membungkuk dan bersujud. Saya telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Kakak sulung, tolong hukum saya. Dentang, Jinling, jangan gegabah. Zhao Gongming buru-buru membujuk, jangan bilang kamu ingin membunuh semua muridmu di sini. Li Changshu mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan hangat kepada si Ji yang berlutut, kakak senior, bangun dulu. Saudara muda Canggeng, Anda banyak akal. Anda harus memiliki rencana yang baik untuk menyelesaikan situasi hari ini. Saya tahu kesalahan saya dan bersedia mati untuk menebus dosa-dosa saya. Saudara junior Canggeng, tolong bantu saya.
Meskipun ada banyak murid yang mendengarkan khotbah gurunya, dia harus membunuh 96 orang hari ini. Li Changshu perlahan mondar-mandir di samping Si Ji. Si Ji berlutut di sana dan menyaksikan papan kayu itu dengan cepat membusuk. Jika dia mencabutnya, vitalitasnya pasti akan sangat rusak. Aku bertanya-tanya mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Li Changshu menghela nafas, kemudian, dia menggambarkan situasi berbahaya sekolah Jie hari ini dan menyatukan seluruh sekolah Jie untuk mengejutkan mereka. Taois Duobao menggeram. Dunia kecil tiba-tiba menjadi gelap. Energi spiritual di dunia terganggu, dan beberapa makhluk hidup menjadi panik. Li Changshu memegang pedang panjang di tangan kirinya. Dengan kilatan cahaya pedang, dia menebas bagian bawah papan kayu. Kakak senior, Dewi Roh Penyu berkata dengan lembut, mengapa kita tidak membunuh mereka yang jahat saja? Ada begitu banyak makhluk abadi di atas sana. Li Changshu mengambil segenggam pasir dari samping dan menumpuknya di atas papan kayu. Pada hari keabadian sekolah Jie di Pulau Emas Ao berdarah, Li Changshu hanya menonton secara diam-diam dan tidak muncul. Bagaimanapun, dia adalah murid sekolah Ren. Mudah baginya untuk menjadi sasaran kecemburuan dan kebencian dari keabadian sekolah Jie. Dia telah bersumpah dengan 4 murid tertua sekolah Jie dan Dewi Batu di dunia kecil. Dia juga telah meminta Taois Duobao untuk menghapus beberapa ingatan Dewi Batu dan tidak memberikan kesempatan kepada orang yang dihukum hari ini untuk berbicara. Itu semua untuk memastikan bahwa kata "cageng" tidak akan muncul dalam urusan internal sekolah Jie. Di dunia primordial, dia tidak boleh pelit dengan musuh terburuknya, tetapi dia tidak bisa melebih-lebihkan kebaikan orang asing. Pada saat yang sama, Li Changshu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam kegelapan. Saat Taois Duobao melambaikan tangannya, Dewi Roh Emas menghunus pedangnya dan membunuh ratusan makhluk abadi dari sekolah Jie. 10 patung kertas aneh yang telah dipasang Li Changshu di berbagai bagian pengadilan surgawi dan di luar Pulau Emas Ao melepaskan indera abadi mereka dan mengedarkan dao besar kesetaraan. Mata mereka melebar seperti lonceng tembaga. Kerja keras tidak mengecewakan hati. Ketika cahaya pedang Dewi Roh Emas mendarat, Changshu dan para ahli di Pulau Ao Emas merasakan kekuatan aneh dari dao surgawi. Keabadian sekolah Jie memperlakukan kekuatan dao surgawi. Beberapa makhluk abadi sekolah Jie yang dihukum hari ini sebenarnya terpengaruh oleh malapetaka dan membuat kesalahan besar. Bahkan Taois Duobao, Dewi Roh Emas, dan kakek Chow tidak terlalu memikirkannya. Namun, pada saat yang sama, Li Changshu, yang sedang mengamati dari Balai Raja Ling Qiao dan 5 gerbang besar surgawi, benar-benar menemukan bahwa ada gangguan roh primordial beberapa menit yang telah mengebor ke dalam pilar emas di depan Balai Ling Qiao itu. Telah turun dengan kesengsaraan besar. Ini, mungkinkah penobatan para dewa telah diputuskan oleh dao surgawi? Atau mungkinkah dao surgawi merasa bahwa keabadian sekolah Jie memiliki potensi untuk menjadi dewa dan merekrut mereka ke sini terlebih dahulu? Li Changshu merenung lama tetapi tidak sampai pada kesimpulan yang jelas. Jika nama-nama pada penobatan para dewa telah ditentukan secara langsung oleh dao surgawi, di mana para orang suci akan ditempatkan? Ini sama sekali tidak masuk akal. Tepat ketika Li Changshu mengambil keputusan, dia mendengar bel berbunyi dari Pulau Emas Ao, dia menghela nafas pelan dan menyembunyikan patung kertas di dasar laut. Dia telah lama menempatkan patung kertas di aula belakang kuil Dewa Laut di kota Ansui di Laut Selatan. Nanti, beberapa murid sekolah Jie pasti akan datang mencarinya. Orang lain mungkin tidak dapat menjaminnya, tetapi Zhao Gongming kemungkinan besar akan datang untuk mengeluh. Pertemuan 10.000 dewa sekolah Jie kali ini, selain membunuh satu untuk memperingatkan yang lain dan membersihkan penyakit kronis, mereka juga secara langsung menolak nama murid yang menggunakan batu roh untuk ditukar dengan pengikut. Pada saat itu, tidak perlu mengamati. Keberuntungan sekolah Jie secara alami meningkat. Keenam murid pribadi orang suci yang telah dia bunuh hari ini sebenarnya bukanlah murid inti. Adapun 90 makhluk abadi dari sekolah Jie, kebanyakan dari mereka tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan rakus. Abadi yang ganas dari sekolah Jie, Ma Yuan, yang telah menipu Dewi Batu, memiliki kemampuan mistik dan tingkat kultivasi yang lebih kuat. Dia telah memperoleh banyak manfaat dari masalah menjadi murid nama, tetapi dia tidak langsung dihukum. Yang abadi memiliki karma negatif yang dalam dan sangat mampu. Dia adalah salah satu abadi teratas di Tribulation Facing Scroll. Taois Duobao seharusnya ingin menggunakan pedang ganas itu untuk menciptakan lebih banyak abu kesengsaraan di luar sekte ketika kesengsaraan besar turun. Kemudian, dia akan mengatur agar makhluk abadi yang ganas itu menghadapi kesengsaraan. Itulah alasan mengapa Li Changshu lebih bersedia untuk mendekati kakek Chow dan menjaga jarak tertentu dari Taois Duobao. Duobao adalah kakak tertua sekolah Jie. Dia memiliki banyak keberatan dan pertimbangan yang tidak dimiliki kakek Chow. Kakek Chow jauh lebih bahagia. Tingkat kultivasinya tinggi, harta dharmanya sangat kuat, dan kemampuan mistiknya sangat luas. Dia adalah angin sepoi-sepoi di dunia. Dia tersenyum, bergoyang, dan beriak.
Jika dia tidak bahagia, dia akan berbaring di tanah dan memuntahkan beberapa suap darah. Seberapa bahagia itu, meskipun Li Changshu tidak iri. Li Changshu bisa membayangkan ekspresi konflik dan depresi di wajah kakek Chow ketika dia datang ke kuil Dewa Laut setelah pertemuan 10.000 dewa berakhir beberapa hari kemudian. Cageng, kali ini, jika kakek Chow tidak mengucapkan kata-kata itu, dia akan menjadi dewa air dari pengadilan surgawi. Dia akan membuka cermin perunggu dan menyiarkan cara menakut-nakuti kelinci hingga menangis. Hanya bercanda, hanya bercanda. Li Changshu memindai berbagai bagian gerbang Duxian dengan indera abadi dan merasakan rune daorana Dewa Emas berputar-putar di Gunung Xianlin. Penatua Wan Lingyun harus segera keluar dari pengasingan, namun, semakin tua Dewa Primordial, semakin kurang sensitif mereka terhadap berlalunya waktu. Penatua Wan seharusnya hanya keluar untuk berjalan-jalan dalam 10 hingga 15 hari lagi, segala sesuatu di Gunung Xiaoqiong normal. Ling E sedang membersihkan pondok jerami tuannya, ada 3 batang dupa yang baru saja dinyalakan di depan tugu peringatan tuannya. Xiong Lingli dan Jiu Yuxi sibuk di kandang binatang spiritual, sejak perwira elit pecinta kuliner tingkat tinggi Gunung Xiaoqiong, Jiu Jiu dan Jiang Liner, pergi untuk mengelola aula kenaikan surga bersama Bai Ze, kecepatan kultivasi Jiu Yuxi telah meningkat secara signifikan. Seharusnya karena ada lebih sedikit orang yang mengganggunya, Li Changshu menatap Li Jing, yang sedang berkultivasi dengan damai di gerbang Duxian. Dia menarik kembali perhatiannya dan menutup matanya untuk bermeditasi selama setengah hari. Baru-baru ini, meskipun dia disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah Jie, tubuh utamanya belum keluar, oleh karena itu, Li Changshu telah lama mengirimkan lukisan Taiji, penguasa kosmik, dan bendera api mengambang kembali ke kuil Taiking. Dia hanya menjaga Master Pagoda di sisinya, kalau-kalau dia harus keluar dan tidak memiliki rasa aman yang mendasar. Setengah hari kemudian, Ling E terbang dari danau di atas awan dengan semangkuk sup yang menyegarkan dan lezat. Dia memanggil kakak laki-lakinya dengan tegas. Tubuh utama Li Changshu muncul di ruang pil. Dia menggeliat dan duduk di jembatan kayu di luar ruang pil. Ling E memindahkan bantal meditasi dan duduk di samping kakak laki-lakinya. Dia mengayunkan kakinya yang seperti batu giok dan bertanya dengan lembut, "Kakak senior, apakah ada masalah baru-baru ini? Saya belum membaca token geokomunikasi yang terkait dengan aliansi abadi yang dibawa kembali oleh patung kertas selama beberapa hari terakhir." Ya. Li Changshu memegang sendok sup dan mengambil seteguk bubuk es yang dibuat khusus oleh adik perempuan juniornya. Dia tersenyum dan berkata, "Jika saya harus melakukan semuanya secara pribadi, bahkan 100 dari saya tidak akan cukup. Aliansi abadi hanya lebih merepotkan saat merekrut dan membangun orang di awal. Saat itu, sudah ada 12 wakil pemimpin aliansi yang memimpin situasi, kita hanya perlu mengontrol arah umum. Terlepas dari apakah mereka berkolusi atau tidak, selama itu bermanfaat bagi pengadilan surgawi dan melakukan perbuatan baik untuk melawan invasi kerajaan Dewa Pembakaran Dupa, itu sudah cukup." Ling E menurunkan alisnya dan berpikir sejenak. Dia bertanya, "Kakak senior, apa yang kamu khawatirkan baru-baru ini?" "Tentang sekolah Jie." Li Changshu meletakkan mangkuk giok di sampingnya dan hanya mengatakan bahwa ada makhluk abadi di sekolah Jie yang mengumpulkan kekayaan dan batu roh. Mereka menerima murid secara acak dan memberikan teknik Dao kepada mereka, sehingga melibatkan keberuntungan seluruh sekolah Jie. Ling E mengerutkan kening dan berbisik, "Mengapa ada makhluk abadi di sekolah Jie? Dia sudah menjadi murid seorang suci. Tidak bisakah dia menahan diri? Apakah ada sesuatu yang dia tidak puas dengan?" Li Changshu tersenyum dan berkata, "Semua makhluk hidup memiliki keinginan mereka sendiri, jadi mereka memiliki keinginan egois. Keinginan egois adalah untuk ketenaran, kehidupan, kekayaan, dan hal-hal yang mereka pedulikan. Mereka berbeda. Itu tidak menghina, itu hanya logika biasa. Jika sekolah Chan juga memiliki murid sebanyak itu, mereka mungkin akan mengalami masalah seperti itu. Masih guru Taiking yang memiliki pandangan jauh ke depan dan memahami sifat makhluk hidup. Karena itu, dia tidak menerima terlalu banyak murid." Ling E berkedip dan bertanya dengan marah, "Apakah guru mendengarkan?" Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Kesadaran junior sister masih jauh dari cukup. Apakah sanjungan harus dilakukan di depan Tuan Sage? Itu karena setiap orang harus sama dan menghormatinya dari lubuk hati mereka. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah orang suci akan melihat melalui jantung Dao dari para pembudidaya penyempurnaan Qi jika dia mengambil inisiatif untuk menyelidiki. Mantap, mantap. "Aku menggunakan sepupumu sedikit sebelumnya," kata Li Changshu. "Aku sudah menangani akibatnya. Beberapa hari yang lalu, aku mengirim surat dan beberapa pil. Hehe, sepupuku sebenarnya lumayan. Dia hanya suka pamer." Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ling E berpikir sejenak di samping. Kakinya tiba-tiba berhenti bergoyang dan dia bertanya dengan bingung, "Kakak senior, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" "Tanyakan saja." Li Changshu bersandar dan meletakkan tangannya di jembatan kayu. Dia melihat pegunungan yang jauh dan awan.
Ling E berkata, bagaimana seseorang bisa menyembunyikan ini dari Tuan Sage? Paman Master Sekolah Jie, Hierark, harus tahu tentang ini. Mengapa dia tidak peduli tentang hal itu sebelumnya? Li Changshu hanya bisa terdiam. Ling E bertanya dengan lembut, bukankah seharusnya aku tidak menanyakan ini? Tidak ada yang perlu ditanyakan. Li Changshu menghela nafas perlahan. Ling E, pikirkan baik-baik. Apa inti dari mereka mengumpulkan batu roh dan menerima murid dalam nama? Menyebarkan teknik budidaya. Jika di sekolah Chan, menurut ajaran sekolah Chan, teknik dan dao tidak akan mudah diajarkan. Mereka hanya akan diusir dari sekte tersebut. Tidak ada batasan pada ajaran sekolah Jie. Sekarang, 10.000 keabadian sekolah Jie adalah pencapaian dari paman guru ketiga. Nyatanya, masalah ini hanya layak ditegur. Paling-paling, dia akan dikeluarkan dari sekolah Jie. Hari ini, dia telah membunuh lebih dari 100 makhluk abadi, itu karena fakta bahwa teratai merah telah gagal menekan takdir sekolah Jie sehingga kejahatan mereka telah diperbesar berkali-kali. Kali ini, kakak senior Duobao telah menemukan alasan untuk menakut-nakuti harimau dan membersihkan atmosfer, dia ingin seluruh sekolah Jie bersatu dan menghadapi kesengsaraan besar. Lagi pula, yang benar-benar menghancurkan unta bukanlah sedotan terakhir, melainkan bobot asli di punggung unta. Ling E mencubit dagunya dan mengerang pelan. Dia bergumam pelan, ada begitu banyak hal yang terjadi. Jangan selalu berpikir bahwa kamu pintar. Li Changshu tersenyum dan berkata, ada ahli yang tak terhitung jumlahnya di 3 sekte. 3 kakak tertua adalah ahli yang jauh melampaui saya dalam hal kecerdasan dan skema. Namun, Ling E berkata, kakak senior, kamu terlalu rendah hati, saudari Yun Xiao sangat menghormati kemampuan licikmu. Saya lebih suka menjadi 10.000 kali lebih rendah hati daripada menjadi sombong. Li Changshu membalik tubuhnya dan melayang ke kursi malas di samping pintu. Dia berkata, ingatlah untuk mencuci piring, kemudian, dia menutup matanya seolah-olah dia tertidur. Ling E meringis. Dia mengambil mangkuk giok dan memberi isyarat untuk nampan. Dia menyenandungkan lagu di hutan dan mengendarai awan menjauh dari lapisan formasi susunan. Dia benar-benar santai. Dia mengalihkan perhatiannya ke benua selatan. Sementara sekolah Jie 10.000 dewa belum berakhir dan kakek Chow belum datang dan berbicara dengannya, Li Changshu memutuskan untuk melakukan beberapa hal penting. Meski itu masalah besar, sebenarnya untuk mengecek situasi di berbagai tempat, patung kertas terbangun di wilayah suku Sang. Dia mengamati dengan akal sehatnya dan menyadari bahwa bendera suku Sang telah ditanam di berbagai tembok kota dalam jarak 5.000 km. Li Changshu menghela nafas kagum dengan kecepatan ekspansi. Setelah itu, indera abadi Li Changshu menemukan reinkarnasi 7 emosi yang telah terintegrasi sempurna ke dunia fana dan mengalami kepahitan dan kegembiraan manusia. Dengan perlindungan rahasia Kongsuan, reinkarnasi 7 emosi menjalani kehidupan yang agak nyaman. Di kota besar, dia hidup seperti tiran kecil dan bersenang-senang tanpa akhir. 7 emosi milik 7 kepribadian. Mereka akan keluar dan aktif secara teratur, menyebabkan gadis muda itu menjadi orang aneh di mata manusia. Dia sangat energi dan selalu energi. Namun, di zaman sekarang ini, selama penampilan seseorang bagus, pandangan dunia seseorang akan mengikuti fitur wajah seseorang. Reinkarnasi 7 emosi terlahir cantik. Tentu saja banyak orang yang melamar pernikahan dan memiliki motif tersembunyi. Namun, tanpa kecuali, mereka semua diejek oleh reinkarnasi 7 emosi. Untungnya, mereka hanya bermain di dunia manusia. Mereka selalu mempertahankan kelembutan nyonya bumi dan tidak benar-benar menyakiti manusia. Melihat itu, Li Changshu untuk sementara menyerah pada gagasan membawa mereka ke pengadilan surgawi. Akan bermanfaat bagi mereka untuk berinteraksi lebih banyak dengan umat manusia. Justru karena manusia memiliki rentang hidup yang pendek maka hidup mereka akan menjadi lebih puitis dan romantis. Kota-kota ras manusia surgawi pengadilan surgawi jauh lebih tidak semarak dan ramai, kurang memiliki cita rasa batin mereka. Kongsuan masih dalam pengasingan. Meski Li Changshu penasaran, dia tidak berani mengganggunya, dia mengirim patung kertas ke persimpangan benua selatan, timur, dan tengah untuk memeriksa situasi para iblis di sana. Selama perjalanan ini, Li Changshu secara khusus pergi ke kota Centang. Setelah pelatihan pengalaman Ling E dan membunuh sekelompok setan, kota Centang menjadi jauh lebih damai dari sebelumnya. Pasukan manusia dan iblis untuk sementara dalam keadaan damai. Namun, saat vitalitas iblis berangsur-angsur pulih, konflik akan terus meletus di masa depan. Yang perlu disebutkan adalah populasi kota Centang meningkat pesat. Tanah di sini subur, dan ada sekelompok pembudidaya yang kuat menjaga tempat ini. Terlebih lagi, karena tekanan dari klan iblis di pinggiran dan manajemen para pembudidaya, pencurian dan intimidasi hampir hilang sama sekali, menarik banyak orang pengembara untuk menetap di sini. Li Changshu tidak mengganggu ketenangan tempat itu. Dia seperti orang yang lewat. Dia hanya berjalan dan melihat. Patung kertas itu pergi dengan tenang. Berbicara tentang menggunakan patung kertas untuk memantau, ada tempat yang tidak dilewatkan oleh Li Changshu.
Itu tentu saja macan tutul hitam. Sejak macan tutul hitam kehilangan istrinya, ia telah berkultivasi dengan patuh di Gua Abode dan meningkatkan kekuatannya. Tidak diketahui apakah itu karena pengaruh dao surgawi atau kesengsaraan besar. Tidak hanya kecepatan kultivasi macan tutul hitam meningkat lebih cepat dari sebelumnya, tetapi pikirannya juga secara bertahap menjadi lebih ekstrim. Li Changshu sesekali mendengar macan tutul hitam bergumam sendiri. Itu berubah dari, jika orang lain bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Untuk itu semua karena dao surgawi tidak adil, itu sebabnya saya tidak bisa melakukannya. Li Changshu tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Dia tidak berani mengganggu jalur pertumbuhan macan tutul hitam secara paksa. Dia tidak ingin dihibur oleh tuan tertentu yang berhutang padanya tetapi telah menjadi tuan. Dia tidak takut, tapi, ya, itu memalukan bagi budayanya. Luya yang asli telah disembuhkan sampai mati oleh macan tutul hitam. Dia tidak memiliki permintaan mendesak. Lain kali Ling E ingin melampaui kesengsaraan, dia akan datang ke sini untuk meminta banyak keberuntungan. Dia pasti tidak akan berhasil mengatasi kesengsaraan. Itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan mistisismenya. Karena dia tidak melakukan apa-apa dan harus menunggu Zhao Gongming mengeluh, Li Changshu mulai menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri. Dia akan pergi ke dunia bawah dan bermain catur dengan Siti Garba dari Pagoda Reinkarnasi. Dia akan menikmati layanan pijat bahu pendengar kebenaran. Dia akan berjalan di sekitar Samudra Selatan dan berbicara dengan tentara iblis yang telah memilih untuk mengikutinya. Dia akan bertanya kepada mereka apakah mereka punya permintaan, kemudian, dia akan lari ke Istana Naga untuk mendapatkan bantuan dan mendapatkan beberapa harta formasi susunan. Pada saat yang sama, dia akan mengalami kehidupan Raja Naga yang membosankan. Kemudian, dia secara tidak sengaja menyadari bahwa ketiga bersaudara itu, Aoyi, Bian Zuang, dan Ling Zuzi, telah meninggalkan dunia bawah. Dia tidak tahu kemana mereka pergi. Tentara iblis baru-baru ini jatuh cinta dengan dunia fana. Mereka mengalami kehidupan ratusan orang dan melakukan berbagai industri di dunia fana. Bahkan ada yang berencana untuk menikah. Raja Naga dari Samudra Timur sedikit tertekan akhir-akhir ini. Dia khawatir tentang masalah rendahnya tingkat telur yang dihasilkan oleh naga, setelah menunggu selama 4-5 hari, pertemuan 10.000 dewa sekolah Jie telah berakhir. Namun, kakek Chow tidak datang ke kuil Dewa Laut. Li Changshu bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah dia salah menebak? Ini tidak masuk akal, Changgeng, Changgeng. Sebuah suara yang akrab terdengar di dalam hatinya. Itu datang dari luar studi kediaman Dewa Air dari Pengadilan Surgawi. Li Changshu buru-buru mengalihkan perhatiannya. Dia melihat ke cermin dan mengkonfirmasi penampilan patung kertas itu. Dia membawa kocokan ekor kudanya dan bergegas keluar, Dong Mu Gong berdiri di luar pintu dengan semangat tinggi. Ketika dia melihat Li Changshu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, selamat, Changgeng. Selamat, Changgeng. Li Changshu tersenyum dan berkata, dari mana datangnya kegembiraan ini? Grand White Palace sudah diperbaiki, puji Dong Mu Gong. Dewa abadi yang mengawasi pembangunan Grand White Palace kemarin telah melaporkan pekerjaannya di Aula Pencerahan. Hari ini, Aula Pencerahan juga telah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Jika Changgeng mau, Anda bisa pindah hari ini. Li Changshu berpikir sejenak dan berkata, terima kasih atas masalahmu, Mu Gong. Namun, keputusan yang mulia belum dibuat. Saya khawatir tidak pantas untuk bergerak terlebih dahulu. Ah! Mu Gong membujuk dengan hangat, pengadilan surga mana yang tidak tahu? Mana yang tidak mencium baunya? Bukan itu masalahnya, kata Li Changshu dengan serius. Lebih baik aman. Tidak akan terlambat bagiku untuk bergerak setelah keputusan yang mulia dikeluarkan dan posisi dewa telah meningkat. Ini hanya judul kosong. Yang paling penting adalah melayani pengadilan surgawi dan yang mulia. Dong Mu Gong membungkuk dan tersenyum. Kalau begitu aku akan melakukan seperti yang dikatakan Changgeng. Aku akan pergi dan mendesak Aula Pencerahan untuk menghentikan dekrit yang tidak perlu itu. Terima kasih, Mu Gong. Ini masalah kecil, masalah kecil. Meskipun keputusan pengadilan surgawi jauh lebih cepat dari sebelumnya, jumlah keputusan yang perlu diringkas juga jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mengubah posisi pengadilan surgawi dan menaikkan pangkat penguasa bintang membutuhkan kekuatan dao surgawi beberapa kali lebih banyak daripada keputusan lainnya. Secara alami, butuh lebih banyak waktu. Sebenarnya, aku hanya akan beradaptasi dengan situasi. Li Changshu melambaikan pengocok ekor kudanya dan mengundang Mu Gong untuk minum teh. Mu Gong mengingat instruksi Li Changshu sejak lama. Yang terbaik bagi mereka berdua untuk menjaga jarak. Mereka tidak bisa terlalu akrab satu sama lain, jangan sampai hal itu mempengaruhi prestise Kaisar Giok. Pada saat itu, Dong Mu Gong berpamitan dan pergi. Li Changshu mengirimnya keluar dari kediaman Dewa Air. Sebelum Li Changshu bisa berbalik, patung kertas lain akhirnya mendengar desahan yang sudah dikenalnya. Ah, kakek Chow datang ke kuil Dewa Laut. Tidak ada yang perlu digembirakan.
Setelah menyelesaikan patung kertas kediaman Dewa Air, Li Changshu mengalihkan perhatiannya ke kuil Dewa Laut dan berhasil bertemu dengan Zhao Gongming. Dia kemudian memerintahkan utusan ilahi untuk menyajikan teh. Seperti yang diharapkan, Tuan Zhao memiliki banyak hal dalam pikirannya. Li Changshu mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Dia mengamati ekspresi Zhao Gongming yang rumit, tak berdaya, dan sedikit lelah dan menghela nafas di dalam hatinya. Selanjutnya, tibalah saatnya kata-kata "Canggeng" kali ini muncul. "Cageng," panggil Zhao Gongming pelan. Dia mengerutkan kening dan janggutnya bergetar. Itu datang, itu datang. Li Changshu menyesap tehnya lagi dan bersiap untuk pidato panjang nanti. Zhao Gongming menarik napas dalam-dalam, tetapi dengan cepat menurunkannya lagi. Dia bertanya dengan suara rendah, jika yin dan yang digabungkan, ada kontak kulit, dan mereka menyempurnakan pernikahan mereka seperti manusia. Apakah akan ada anak? Li Changshu tertegun. Dia dengan cepat menelan teh di mulutnya dan bingung. Ada yang salah. Ada yang salah dengan kakek Chow hari ini. Sesuatu memang salah. Li Changshu menatap murid sekte luar sekolah Jie dengan janggut indah di depannya. Dia adalah saudara angkat peri Yun Xiao dan sosok perkasa pertama di dunia primordial yang telah berinteraksi dengan sekolah Jie. Tatapannya secara bertahap menjadi tajam, dia tahu bahwa pertemuan 10.000 dewa telah berakhir selama 1 hari 16 jam. Menurut kepribadian kakek Chow, dia seharusnya datang ke sini untuk berbicara dengannya setelah pertemuan berakhir. Ada banyak waktu untuk membuat kesalahan. Dia juga tahu bahwa ada keributan di sekolah Jie kali ini. Banyak keabadian sekolah Jie telah terbunuh. Suasana di sekolah Jie sangat menindas. Pasti akan ada orang yang depresi dan ingin mencari seseorang untuk diajak bicara, ada kemungkinan besar dia telah minum anggur dan mabuk bukannya mabuk. Dia perlu melampiaskan rasa frustrasinya. Emosinya untuk melakukan kesalahan cukup baik. Terlebih lagi, pada saat itu, mata Zhao Gongming cerah dan penuh harapan, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan janggutnya terawat. Dia mengungkapkan kekhawatirannya, tetapi matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia jelas dalam keadaan segar. Kesimpulannya, Li Changshu dengan berani membuat tebakan berdasarkan bekas lipstik samar di leher saudara Gongming. Cahaya emas. Zhao Gongming tertegun. Dia tanpa sadar melihat ke belakang dan menekan lengan Li Changshu. Dia buru-buru berkata, "Jangan semburkan omong kosong. Jangan semburkan omong kosong. Apa hubungannya ini dengan Golden Light?" Li Changshu mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, "Kakak, siapa itu?" Kakek Chow terkekeh. Awalnya, dia pemalu, tapi kemudian dia sangat pemalu. Pada akhirnya, wajahnya menjadi merah dan dia terkekeh. Semangat, semangat. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Mengapa saya tiba-tiba merasa sedikit dingin di leher saya? Kakak, apakah kamu serius? Apakah benar-benar akan ada seorang anak, Canggeng? Pertama, kita harus melihat langkah mana yang telah kita capai. Hehe, kamu ingin bertanya padaku langkah apa yang tersisa? Kemudian, tidak ada langkah lagi. Zhao Gongming membelai janggutnya dan terkekeh. Tiba-tiba, dia menatap kakinya dan bertanya dengan lembut, "Mengapa kita berjongkok?" Li Changshu hanya bisa menopang dahinya dengan satu tangan. Dia berkata dengan suara rendah, "Kakiku lemah. Aku takut." Saudaraku, apakah kamu jatuh cinta satu sama lain, berubah pikiran, tidak dapat mengendalikan diri, atau apakah kamu impulsif, mabuk, dan membuat kesalahan besar? Zhao Gongming berpikir dengan hati-hati. Lingling dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Awalnya, kami hanya sesama murid, namun, setelah saudari muda Jingwang mengungkapkan perasaannya kepadaku dan kami memutuskan bahwa kami tidak dapat menjadi rekan Dao, Lingling dan kakak laki-laki tiba-tiba menjadi lebih dekat. Lingling, aku masih terus dan terus. Li Changshu berkata, "Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu. Sama denganmu, sama denganmu." Zhao Gongming membelai janggutnya dan menyipitkan matanya saat dia tersenyum. Namun, senyumnya berangsur-angsur memudar dan dia bertanya, "Apakah akan ada ahli waris?" Li Changshu bertanya, "Apakah kakak ipar tidak mengatakan apa-apa?" "Tidak," kata Zhao Gongming. "Kami sedang mabuk saat itu. Ketika kami bangun, dia sudah meninggalkan alam semesta kecil yang saya buka dengan mutiara ilahi penenang laut. Dia meninggalkan surat dan meminta saya untuk mencarinya setelah beberapa saat. Dia juga mengatakan," Li Changshu bertanya dengan lembut, "Apa yang dia katakan?" Zhao Gongming menutupi wajahnya dengan tangannya dan menghela nafas. Intinya adalah itu adalah masalahnya tadi malam. Awalnya aku penasaran dengan apa yang tidak kamu dan Yun Xiao lakukan hari itu. Saya tidak menyangka, dalam surat itu, dia mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas saya. Namun, hatinya sedikit kacau sekarang, dia meminta saya untuk mencarinya nanti dan tidak mengungkapkan masalah ini. Perlakukan saja itu sebagai mimpi. Jangan, kata Li Changshu. Saat ini, kita harus memanfaatkan kemenangan dan menstabilkan hubungan kita. Kakak ipar memiliki penampilan yang luar biasa, kepribadian yang lugas, dan kemampuan yang hebat, dia juga wanita abadi nomor 1 di sekolah Jie. Dia sangat cocok denganmu, kakak.
Saudaraku, kamu adalah angin pertama di dunia. Jika kaki kakak ipar milik air, Anda akan menjadi angin musim semi yang membasahi segalanya tanpa suara. Jika kaki kakak ipar milik bumi, kamu akan menjadi angin dan aku akan menjadi pasir. Sangat kompatibel, begitukah? Haha, Changgeng, kamu punya bakat sastra. Zhao Gongming terus membelai janggutnya dan terkekeh, tiba-tiba, dia menyadari bahwa tangannya telah menyentuh tanah setelah membelai janggutnya yang panjangnya 4 inci. Changgeng, haruskah kita merangkak keluar dari bawah kursi dulu? Kenapa kita bersembunyi? Keduanya saling memandang dan tersenyum canggung. Mereka berdiri dan duduk kembali di kursi mereka saling memandang dan tertawa. Prinsip suami. Li Changshu berkata, dalam hal anak-anak, relatif sulit untuk memiliki bentuk kehidupan Conate. Terlebih lagi, itu tergantung pada apakah kakak ipar menginginkannya atau tidak. Sekarang kesengsaraan besar sudah di depan mata, kakak ipar Jin Ling merasa bersalah padamu. Dia merasa bahwa dia menggunakan kekerasan, seharusnya tidak ada situasi seperti itu. Saudaraku, kamu masih harus bekerja lebih keras. Zhao Gongming menghela nafas lega dan menghela nafas. Saya juga khawatir tentang kesengsaraan besar. Ah, lebih dari 100 murid telah terbunuh, Jin Ling juga cukup tertekan karena ini. Setelah dia mabuk, dia bergumam lama dan berkata bahwa dia tidak ingin membunuh mereka. Dia hanya melakukannya demi sekolah Jie. Kakak ipar sepertinya pemarah, tapi dia sebenarnya cukup lembut, dia sengaja mengungkapkan emosinya. Zhao Gongming tersenyum dan berkata, ketika saya pertama kali mengikuti guru untuk berkultivasi, kepribadiannya agak lembut. Justru karena kelembutan hatinya, rekan-rekan muridnya mengalami malapetaka. Sejak saat itu, dia berhenti tersenyum dan menjadi lebih tegas. Li Changshu mengangguk perlahan dan menangkupkan tangannya. Tidak peduli apa, aku masih harus memberi selamat padamu. Sama-sama, sama-sama. Zhao Gongming tertawa beberapa kali. Kakak, kamu juga harus bekerja lebih keras. Kamu punya perasaan padanya, dan kakakku punya perasaan padanya. Kenapa kamu begitu pemalu? Pada akhirnya, itu masih karena kesengsaraan besar. Li Changshu berkata sambil tersenyum, lalu dia mengeluarkan kantong harta karun dan menyerahkannya dengan sungguh-sungguh. Dia menjelaskan dengan sungguh-sungguh, itu benar. Kakak, ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk Anda ketika kakak senior Golden Light datang kepada saya untuk meminta bantuan, saya tidak berharap Anda dapat memperlakukan kakak senior Golden Light dengan hormat. Anda benar-benar panutan bagi pria di generasi saya. Dengan demikian, benda ini tidak dapat digunakan. Sekarang aku memberikannya padamu sebagai hadiah. Saya harap Anda menjaga diri sendiri dengan baik. Zhao Gongming membukanya dan melihat beberapa gulungan, beberapa botol pil, dan beberapa toples anggur abadi. Meskipun dia tidak tahu untuk apa itu, dia tetap dengan senang hati menerimanya. Saudaraku, kamu pandai merencanakan. Kamu harus memberiku beberapa petunjuk. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Menunggu adalah rencana terburuk, kata Li Changshu. Kakak ipar pasti sedang dalam kekacauan saat ini. Kakak, kamu harus menyerang selagi setrika masih panas dan berinisiatif untuk mengungkapkan perasaanmu kepada kakak ipar untuk menghilangkan kekhawatirannya. Ada 3 pantangan yang harus Anda ingat. Oh. Li Changshu berkata, pertama, Anda tidak dapat membicarakan hal-hal seperti itu antara pria dan wanita. Saat ini, Anda harus lebih hormat. Jika tidak, Anda akan terlihat sembrono dan gegabah, atau Anda akan membuat kakak ipar merasa bahwa Anda tidak melakukannya, tidak menghormatinya. Kedua, jika kakak ipar mengatakan bahwa dia akan menjaga hubungan kalian berdua untuk dirinya sendiri dan tidak memberitahu orang lain, Anda tidak boleh langsung setuju. Anda harus mengajukan beberapa pertanyaan sebagai balasannya. Saudaraku, Anda harus tahu batasan Anda. Anda harus mengungkapkan bahwa Anda bangga bisa bersamanya. Ketiga, Anda tidak bisa berinisiatif menyebutkan soal punya anak. Kalau tidak, kakak ipar akan curiga. Apakah Anda ingat semuanya? Zhao Gongming mengangguk dan berkata dengan serius, aku sudah mengingat semuanya. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Terima kasih, Changgeng. Saudaraku, sama-sama. Pada saat itu, Zhao Gongming berdiri dan segera keluar dari aula belakang. Li Changshu mengejarnya dan menyaksikan Zhao Gongming berubah menjadi sinar cahaya biru dan terbang menuju cakrawala. Li Changshu berdiri di depan aula dalam dengan tangan di belakang. Pertama, dia tersenyum tipis. Kemudian, patung kertas itu dengan cepat menggali ke dalam tanah. Tubuh utamanya mengangkat kepalanya dan tertawa di depan pil chamber. Tawa menyebar ke seluruh gunung Xiaoqiong dan mengganggu Ling E, yang sedang berkultivasi di tepi danau. Itu menakuti Xiong Lingli, yang diam-diam menuangkan anggur untuk binatang spiritual, dan mengganggu Jiu Yuxi, yang sedang berkultivasi di ruang catur. Li Changshu bahkan mengeluarkan sebotol anggur persik abadi dari lengan bajunya dan meminumnya sendiri. Dia senang dan puas. Ini layak untuk dirayakan, benar-benar layak untuk dirayakan. Pertama, itu untuk perbuatan baik kakek Chow. Kedua, untuk kakek Chow dan Dewi Roh Emas untuk bersama.
Penghalang antara sekte dalam dan luar sekolah Jie telah menghilang, jika sesuatu benar-benar terjadi pada kakek Chow di masa depan, dia hanya perlu memberitahu tiga Dewa Xiao tepat waktu dan menunda untuk sementara waktu. Orang pertama yang bergegas untuk membantu bukanlah tiga Dewa Xiao, tetapi Dewi Roh Emas. Jika dia menyentuh kakek Chow, dia akan menyentuh 8 murid sekolah Jie. Kesulitan melindunginya akan sangat berkurang. Luar biasa, sungguh luar biasa. Masalah ini dapat ditelusuri kembali ke Dewi Cahaya Emas dan Dewi Roh Api yang datang ke Sekte Dewa Laut untuk meminta bantuan. Sejak saat itu, garis merah muncul dan mengarah ke situasi hari ini. Saat itu, Li Changshu hanya senang tapi tidak sombong. Kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya hampir membuatnya terbang. Tidak lama kemudian, Li Changshu menjabat tangannya dan berlari ke ruang rahasia. Dia mengambil kuasnya dan menulis surat kepada Peri Yun Xiao. Dalam surat itu, dia samar-samar menyebutkan masalah itu dan meminta Yun Xiao untuk mengingatkan Qiong Xiao dan Bi Xiao untuk tidak mencari Zhao Gongming dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian, dia meminta maaf dalam surat itu dan mengatakan bahwa dia tidak sopan terakhir kali. Dia mengubah topik dan menyebutkan masalah sekolah Jie. Akhirnya, dia meninggalkan beberapa kata dan menulis puisi yang bukan puisi atau puisi. Mata musim gugurmu seperti puisi. Aku sedikit mabuk saat pertama kali mencium baunya. Surat cinta yang kaya akan isi dan konotasi selesai begitu saja. Dia hanya sedikit malu, tentu saja, untuk amannya, Li Changshu masih harus membacanya, menyalinnya, dan meninjaunya sebelum menyegelnya dalam artefak Dharma dengan puas. Dia mengeluarkan patung kertas dan mengubahnya menjadi bangau putih. Itu memegang amplop di mulutnya dan berubah menjadi awan asap untuk melarikan diri. Li Changshu tersenyum tipis. Indra abadi memandang Ling E, yang berada di tepi danau. Melihat dia sedang berkultivasi, dia tidak pergi untuk berbagi kegembiraannya. Setelah menunggu kakek Chow selama beberapa hari, dia telah menerima kabar baik. Itu benar-benar tidak buruk. Apa yang bisa dia lihat dalam masalah antara kakek Chow dan Dewi Roh Emas? Mungkin yang bisa dilihat oleh orang-orang abadi biasa adalah bahwa dua sosok perkasa dari sekolah Jie telah menjadi sahabat Dao. Beberapa orang abadi yang melihat keseluruhan situasi melihat bahwa sekte dalam dan sekte luar sekolah Jie bahkan lebih dekat. Li Changshu berbeda. Dia melihat, di masa depan, ayah dari 4 bangsawan dari pengadilan surgawi, Gou Chen, dan Ziwei. Namun, dengan sangat cepat, Li Changshu mengambil inisiatif untuk mengaktifkan hati Dao jernihnya dan memasuki momen seorang bijak. Dia menenangkan diri dari kebahagiaannya dan dengan hati-hati mempertimbangkan kemungkinan efek buruk dari masalah itu, selain membawa suasana buruk di sekolah Jie, itu tidak berdampak banyak. Ya, saya tidak bisa selalu memiliki cara berpikir yang tetap. Saya memiliki prasangka bahwa kakek Chow akan menjadi orang pertama yang menyerang Sekte Barat dan Sekolah Chan. Pada saat itu, situasinya sudah sangat berbeda. Li Changshu merenung sejenak dan dengan cepat berpikir keras. Setengah bulan kemudian, Li Changshu meninggalkan Gunung Xiaoqiong dengan patung kertas. Dia terbang dengan ketinggian sedang dan bergegas ke Pil Tripod Peak. Begitu dia terbang, sebelum dia bisa mendarat, aliran cahaya berwarna hijau giok melintas. Penatua Wan sudah muncul di depannya. Dia mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan patung kertasnya. Dia sangat bersemangat. Changshu, cepat. Li Changshu sedikit terkejut. Dia buru-buru berkata, Penatua, ada apa? Kemudian, dia mengeluarkan harta penyimpanan Dharma yang diberikan Penatua Wan sebelum Tribulation Transcendence. Saya di sini untuk mengembalikan harta ini. Selamat, Tetua, telah melampaui kesengsaraan dan menjadi Dewa Emas. Kamu telah memperoleh buah Dao umur panjang. Itu masalah kecil. Penatua Wan tersenyum dingin. Ekspresinya membunuh. Dia bersemangat, untungnya, Penatua Wan masih ingat bahwa dia harus membantu Li Changshu menyembunyikan identitasnya. Dia hanya berkata, itu sutra racun, sutra racun. Sutra racun, Li Changshu tersenyum dan berkata, Penatua, saya telah menghafal sutra racun Anda. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara. Elder, masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Ayo pergi ke rumah untuk berdiskusi dulu. Urusan ini sangat penting. Jika Anda ingin melihatnya, saya pasti akan membiarkan Anda melihat senior Lu Yue. Baiklah, baiklah. Pada saat itu, Wan Lingyun menarik lengan Li Changshu dan mendarat di rumahnya. Banyak indera abadi di sekitarnya menatap punggung lelaki tua dan lelaki muda itu. Mereka iri pada Li Changshu. Ketika mereka tiba di rumah, Elder Wan tidak menanyakan apapun lagi. Dia hanya menarik Li Changshu untuk mendiskusikan isi dari dua sutra racun Lu Yue. Li Changshu menjawab dengan lancar, pada saat itu, tingkat kultivasinya jauh di atas Dewa Emas biasa. Dia secara alami tidak akan bingung dengan Penatua Wan. Banyak racun asing. Selama dia berbicara dengan sedikit lebih percaya diri, Penatua Wan tidak akan terlalu ragu. Penatua Wan sangat ingin bertemu dengan idolanya. Li Changshu pertama-tama meminta Penatua Wan Lingyun untuk tetap tenang dan mengatakan beberapa poin yang harus dia perhatikan. Kemudian, dia mulai membuat pengaturan.
Pertama, Penatua Wan pergi untuk melapor ke pemimpin sekte dan berkata bahwa dia akan keluar untuk mencari sekumpulan tumbuhan dan racun beracun. Ketika dia kembali, dia akan memperbaiki pil beracun yang lebih kuat. Kemudian, dia pergi ke Hundred Mortal Hall untuk menyambutnya dan berkata bahwa dia akan membawa makhluk abadi dari Little Kiong Peak, Li Changshu, untuk bepergian bersama. Kemudian, tidak ada waktu seperti sekarang. Setengah hari kemudian, Penatua Wan membawa patung kertas Li Changshu keluar dari gerbang Duxian. Setelah meninggalkan benua timur, Li Changshu kembali ke bentuk patung kertasnya dan bersembunyi di lengan baju Penatua Wan. Penatua Wan juga mengikuti bimbingan Li Changshu dan mengubah penampilannya, dia berubah dari Lao Dao yang keriput dan dingin menjadi Taois Parubaya yang sedingin es dengan wajah yang cerah dan bersih. Dia mengenakan brokat dan pakaian mewah. Dia menahan aura alam Dewa Emas dan hanya memancarkan sedikit tekanan dari alam Dewa Emas, dia meletakkan beberapa pil beracun yang sangat kuat di samping tangannya dan terbang ke ujung dunia. Perjalanan itu damai. Elder One berhasil tiba di Minor Chiliocosm dekat World Edge Mystic Realm. Pada saat yang sama, Li Changshu menarik Lu Yue keluar dari tumpukan pemerah pipi, dia berkata bahwa dia punya teman baik yang ahli dalam pil beracun dan ingin meminta bimbingan Lu Yue. Lu Yue sangat menyukainya. Dia secara alami setuju dan bergegas menemui Penatua Wan dengan patung kertas Li Changshu. Itu adalah pagi musim gugur yang segar, proyeksi matahari memancarkan cahaya keemasan di tepi Minor Chiliocosm. Wan Lingyun, yang berdiri di puncak gunung, gemetar saat melihat Lao Dao turun dari langit. Apakah Anda yang mulia Dewa Racun? Lu Yue mengangkat alisnya. Judul itu membuatnya merasa agak segar, dia tersenyum dengan tenang. Saya Lu Yue dari sekolah Jie. Rekan Taois, sudahkah Anda menunggu lama? Tidak, tidak. Senior Lu, terimalah busurku. Hei, rekan Taois, apa yang kamu lakukan? Penatua Wan benar-benar jatuh ke tanah dan membungkuk. Lu Yue tahu bahwa dia adalah teman baik Li Changshu. Dia buru-buru maju untuk menghentikannya dan buru-buru mendarat untuk membantu Wan Lingyun. Kedua dewa racun berpegangan tangan dan saling memandang dengan air mata berlinang. Mereka terdiam, ahem. Elder Wan Lingyun menghela nafas dan berkata, Senior, kamu adalah orang yang membimbingku dalam Dao of Poison, justru karena saya membaca setengah dari sutra racun Anda di tahun-tahun awal saya memahami Dao pil beracun. Kamu secara alami pantas mendapatkan busur ini. Jangan katakan itu. Lu Yue tidak bisa membantu tetapi membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya, dia melihat patung kertas Li Changshu yang berdiri di samping dan tersenyum. Saya hanya membenamkan diri dalam Dao ini untuk beberapa Yuan Hui lagi. Tidak layak disebut. Tidak layak disebut. Rekan Taois, kita bisa berbicara satu sama lain secara setara, tidak perlu memanggil satu sama lain sebagai senior atau junior. Ini bukan tempat untuk berbicara. Haruskah saya membawa Anda ke tempat yang baik? Wan Lingyun buru-buru setuju, matanya dipenuhi emosi. Li Changshu buru-buru menghentikannya dari samping. Kakak senior, tidak perlu. Lihat, Lu Yue tersenyum dan berkata, Saudara muda Canggeng, kamu salah. Kamu bias terhadap alam mistik ujung dunia. Kami hanya akan minum dan mengobrol. Bukan itu yang kamu pikirkan. Ayo pergi. Jangan dengarkan dia. Pada saat itu, Lu Yue menunjuk ke awan putih dan terbang ke langit bersama Wan Lingyun. Li Changshu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia melihat bahwa Penatua Wan tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar dan hanya ingin mengejar idolanya. Dia tidak kecewa. Lupakan saja, biarkan mereka, saya akan membantu Penatua Wan memenuhi keinginannya. Saya akan melihat apa yang Penatua Wan pikirkan nanti. Jika saya ingin kembali ke gerbang Duxian untuk berkultivasi, saya dapat kembali dan melanjutkan berkultivasi. Jika saya ingin berjalan-jalan dan mengalami kehidupan abadi yang berbeda, saya bisa pergi ke Heaven Ascension Hall untuk membantu, hanya Dewa Emas dengan latar belakang transparan yang dia percayai dapat dianggap sebagai bantuan nyata. Bagi saya, selanjutnya, saya harus tetap low profile dan mengurangi kemungkinan menarik perhatian orang lain. Saya harus menunggu Purple Cloud Palace untuk membahas masalah ini, benih yang telah saya tabur sebelumnya akan berbuah kemudian. Mugong, apakah menurutmu kita harus mengadakan perayaan besar untuk Canggeng? Di Aula Lingqiao, Kaisar Giok berjubah putih mencondongkan tubuh ke depan dan tiba-tiba bertanya. Mugong, yang berada di bawah, berkedip dan langsung tersenyum. Yang mulia, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa ketika keputusan itu dibentuk, Anda akan mengumumkannya ke Triloka dan dunia akan merayakannya bersama? Kaisar Giok tersenyum dan berkata, bagaimana tepatnya kita harus merayakannya? Mugong merenung sejenak. Aku juga tidak terlalu yakin. Mungkin untuk membiarkan dunia fana memiliki cuaca yang baik dan 4 lautan menjadi damai. Itu tidak cukup. Kaisar Giok berjubah putih mengetukkan jarinya di atas meja. Canggeng telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga mediator antara pengadilan surgawi dan sekolah Chan dan sekolah Jie. Dia bukan dewa abadi biasa. Canggeng naik ke posisi Lord Taibai Jinsing.
Mengapa kita tidak mengundang yang abadi dari 3 alam, penguasa Yama dari dunia bawah, Raja Naga dari 4 lautan, berbagai dewa kota, dewa bumi, dewa gunung, dan dewa sungai untuk berkumpul di pengadilan surgawi. Kita juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membangun prestise kita di pengadilan surgawi. Mugong dengan hati-hati menimbang pro dan kontra. Kemudian, dia memeluk lengan kanannya dengan tangan kirinya dan mengangkat ibu jari kanannya. Dia berteriak, "Yang mulia, luar biasa." Hahaha. Kaisar Giok mengangkat kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia merenung sejenak dan berkata, "Mugong, lihat, bagaimana kita bisa menyembunyikan masalah ini dari Canggeng untuk saat ini. Kalau tidak, Canggeng pasti akan menolaknya." Mugong langsung berada dalam dilema. Ini, jika aku ingin menyembunyikannya darinya. Lebih sulit menyembunyikannya darimu. Ahem, aku salah bicara. Tolong hukum aku, Yang Mulia. Ah, Kaisar Giok melambaikan lengan bajunya. Canggeng pandai merencanakan. Dia memiliki inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Mugong, apa yang kamu katakan memang benar. Namun, jika Anda meminta hukuman, Anda akan dihukum dengan pembayaran jasa selama 300 tahun. Kalau begitu, aku diam-diam akan menyiapkan ini sebelumnya. Jangan biarkan orang lain tahu. Saat surat keputusan akan dibentuk, saya akan mengirimkan undangan. Saya pasti akan membuat Canggeng tidak bisa mengelak. Kaisar Langit, yang telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengatur kejutan bagi bawahannya, Mugong diam-diam meneteskan air mata terima kasih dan menundukkan kepalanya untuk memujinya. Bersambung.